Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan waktu dan kesehatan untuk hadir di acara seminar ini. Selawat beriring salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya dan Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Aceh. Yang saya hormati Ibu Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara, Pengelola Museum Samudra Pasai, Bapak narasumber, Ketua LSM Pemerhati Sejarah, media partner, para peserta, panitia dan hadirin sekalian yang telah berhadir pada pagi hari ini. Pengelola museum menggagaskan atau suatu acara seminar hasil kajian koleksi Keramologika Kabupaten Aceh Utara. Seminar ini dilatar belakangi oleh pentingnya kita mengetahui dan menganalisa informasi apa yang akan kita sampaikan dari masa lalu melalui tinggalan arkeologis yang masih bisa kita saksikan hingga saat ini yang sudah beratus tahun. Untuk kita hadirkan sebagai nilai pembelajaran. Gerabah atau keramik adalah bukti bahwa Samudra Pasai merupakan wilayah perdagangan dunia. Di sini ditemukan berbagai jenis gerabah yang berasal dari berbagai negara. Para penjelajah melalui manuskripnya banyak berkisah tentang Samudra Pasai dengan bandarnya yang ramai dan pelabuhannya yang besar, disinggahi oleh kapal-kapal luar negeri. Melalui pengkajian kita dapat informasi yang lebih detail dari koleksi keramologika yang ada di Samudra Pasai atau Aceh Utara. Peserta dan hadirin sekalian, sejarah telah berkontribusi terhadap karakter bangsa yang menjadi identitas dan jati dirinya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menghargai sejarahnya. Kata bijak ini bukan hanya sekedar tulisan untuk dibaca, tetapi di balik semua ini mengandung suatu pesan moral yang harus dimiliki dan teraktualisasi dalam kehidupan sosial masyarakat kita. Melalui seminar ini kita mencoba menggali informasi sejarah agar kita mampu memahami dan menghargainya sebagai suatu pembelajaran untuk kesuksesan masa depan. Kepada para peserta yang hadir, ikutilah seminar ini dengan baik untuk diri sendiri dan disampaikan kepada yang lainnya agar tumbuh semangat untuk menghargai mereka yang telah membuat negeri ini sangat dihormati dunia dan menjadi suri teladan bagi akhlak luhur sebagai karakter pribadi yang bersahaja. Besar harapan kami semoga seminar ini berjalan dengan baik dan menghasilkan suatu kesepakatan yang akan menjadi dasar untuk lebih menjaga dan merawatnya. Demikian hanya ini yang dapat kami sampaikan. Selamat mengikuti rangkaian acara seminar hasil kajian koleksi Keramologika Kabupaten Aceh Utara. Terima kasih kepada narasumber, pengelola museum, media partner, serta seluruh peserta. Semoga seminar ini bermanfaat bagi kita semua. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara seminar
Acara seminar hasil kajian koleksi Keramologika Museum Islam Samudra Pasai, Kabupaten Aceh Utara dengan resmi saya nyatakan dibuka. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa oleh Tengku Muhammad Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم أحسن عاقباتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kemudian Pak Jamaluddin yang barusan sudah meninggalkan tempat kita, Pak Nur Matias yang menyempatkan hadir dalam acara ini, dan Pak dari Dinas Provinsi juga ya. Dan kepada hadirin peserta diskusi kita hari ini, ibu-ibu, bapak-bapak sekolah, dan guru-guru dan mahasiswa atau murid-murid mungkin yang berminat untuk mengikuti diskusi kita hari ini. Memang tema kita cukup menarik sebenarnya dan cukup aneh gitu ya. Kenapa barang-barang di dapur dibicarakan di sini? Karena keramik yang kita kenal sekarang kita cuci lalu kita gantung di rak-rak lemari tempat peralatan rumah tangga kita. Dan memang pengakuan seperti tadi Pak Jamaluddin menyampaikan, ini menarik. Pak Jamaluddin sudah membuatkan saripati dari apa yang kita mau tahu lebih banyak tentang hari ini. Jadi bagaimana lokasinya Samudra Pasai, apa itu Samudra Pasai. Nah, sekilas tadi sudah disebutkan oleh Pak Jamaluddin. Kenapa orang-orang datang kemari? Nah, alasan datang kemari. Kemudian kenapa harus ada benda-benda peralatan dapur yang sekarang ini ada di rumah kita juga sampai kemarin? Buat apa mereka datang kemari melalui pelayaran itu? Mereka sudah kemari kemudian melakukan sesuatu yang penting di sini. Tidak sekedar hidup, berdagang, tetapi lebih jauh lagi. Yang itu hasilnya, esensinya adalah kita hari ini gitu. Buahnya dari pekerjaan mereka itu adalah kita hari ini. Dan ini harus kita pahami agar kita tahu persis siapa kita yang Pak Jamaluddin menyampaikan tadi itu, masyarakat yang bersahaja. Itu menarik sekali kata pengantar Pak Jamaluddin. Nah, baiklah, kita mulai saja.
tema yang saya angkat dalam kajian ini sebenarnya sebuah pekerjaan yang sudah kita lakukan. Tadi sudah dijelaskan Bu Ana, sejak 2009 saya diundang oleh tokoh peminat. Ya, ini harus disebut orang ini karena dari sinilah titik nolnya. Mungkin ibu-ibu pernah mendengar Taqiyuddin Muhammad atau Muhammad Taqiyuddin. Nah, ini menarik karena beliau yang meyakinkan bahwa ini harus dilakukan. Pekerjaan arkeologi ya, ini kepurbakalaan sebenarnya, dan itu menggali siapa kita sebenarnya. Itu tadi sudah disajikan oleh Pak Jamaluddin tadi. Dan kawan yang mendukung Pak Taqiyuddin Muhammad waktu itu, inilah yang bersintesa dia ya, bersintesa menjadi kawan-kawan yang mengelola yang menangani Museum Islam Samudra Pasai kemudian. Dan Pasai yang saya angkat di sini, ini durasi waktunya, kronologisnya dari abad ke-13 dan 16. Mungkin ada tokoh sentralnya di situ, Malikus Saleh. Kemudian ada tokoh-tokoh lain yang memberitakannya, ada Marco Polo dari Venesia itu. Kemudian ada Ibnu Battuta yang mau pergi ke Cina. Kemudian ada Cengho dengan armada besarnya, dan banyak peristiwa di zaman Samudra Pasai dari abad ke-13 hingga abad ke-16 itu. Nah, kita bisa bayangkan kapal-kapal itu. Jika orang datang dari luar, itu dengan kapal-kapal. Kapal-kapalnya tidak hanya isinya manusia saja, tetapi ada benda-bendanya. Nah, benda inilah yang kita bicarakan hari ini. Kenapa saya memberikan judul pada masa Samudra Pasai ini? Seperti yang saya sebutkan tadi, memang durasi waktu kita memang terbatas di Samudra Pasai. Kemudian memang keramik yang sudah kita pelajari sejak kajiannya sejak 2020, kita memberikan kodifikasi, identifikasi, kemudian inilah presentasi dari pekerjaan-pekerjaan dari 2009 dan khususnya 2020 kemarin. Itu mungkin evaluasi pekerjaan saya di sini. Dan baiklah, kita mulai. Keramik ini benda yang khas dalam peradaban manusia. Ketika manusia menggunakan api, manusia mengetahui material tanah liat bisa dibentuk kemudian dibakar lebih keras. Nah, mereka membuat peralatan rumah tangganya. Nah, ini tahap-tahap perkembangan kebudayaan manusia. Dan keramik kemudian oleh kramolog itu dikenal 3 konsep, 3 karakter khusus. Operator apa? Operator. Next. Nah, keramik itu dibuat dari tanah tadi ya. Pengertian keramik ini bahasa Latin, kramos. Kramos itu benda dari tanah yang dibakar dalam suhu tinggi ya. Kemudian perkembangannya ada campuran-campuran di situ, ada kalsium, macam-macam mineral dimasukkan ke situ. Dan terakhir finishingnya sebelum dia dibakar itu diberikan lapisan kaca. Jadi ada benda-benda yang tidak dilapisi kaca dan ada benda-benda yang dilapisi kaca. Nah, itu yang namanya keramik. Nah, dalam perkembangan teknologinya, keramik ini hanya 3 kategori saja. Jadi pertama batuan, jadi bate. Kalau nenek-nenek kita dulu sering mengatakan itu bate, Pak, batu. Ya. Tolong ambilkan batu ini, bate. Nah, itu pasti terhubung dengan sebuah belanga-belanga yang dari bahan baku batuan.
karena campuran mineralnya dari tempernya itu batuan. Kemudian ada jenis porselin, ini yang paling populer karena ini banyak diproduksi sampai hari ini. Seperti juga stoneware, batuan, itu porselin sampai hari ini dibuat. Porselin ini bahannya putih, tanah yang warnanya putih. Kalau batuan tadi abu-abu, gelap, bisa coklat, ungu gitu ya, warna-warni dia warna batuannya. Dan kalau porselin memang dia lebih khusus putih saja, dan mutunya ini yang paling bagus. Puncak dari kemampuan teknologi manusia mengolah benda-benda tanah liat itu di porselin. Dan tahap awal, tahap yang sangat kuno adalah tembikar, atau orang sering menyebut terakota, tanah merah ini. Nah, peradaban dunia, peradaban kota itu dibangun dari tanah-tanah, dari lumpur salah satunya, selain batu-batu. Ada negeri-negeri yang direndam oleh air bah Nuh itu, Nabi Nuh, nah itu bahannya dari tanah liat, dari terakota. Mesir dengan piramid besarnya, kuburan besarnya juga membangun bangunannya dari terakota, tanah liat, Blangong Tanoh yang hari ini. Tanah tembikar, yang ketiga, kategori ketiga, dan ini yang paling kuno sebenarnya dan sederhana pembuatannya. Bila kalau porselin kemudian batuan, stoneware ini dibakar dalam suhu tinggi, artinya dia perlu tungku, teknologinya tungku, seperti buat kue itu Bu. Kalau kue tidak bagus tungkunya tidak jadi dia. Nah, dalam pembuatan porselin ini tungkunya bagus sekali mutunya. Jadi benda dari tanah itu berubah menjadi besi atau berubah menjadi kaca, pecahannya tajam. Begitu juga dengan stoneware. Tapi Blangong ini bisa dibuat di tungku, dibakar di tempat terbuka, seperti buat batu bata kita sekarang itu. Nah, itu dibuat di tempat terbuka, itu terakota. Nah, itu dasarnya yang harus kita pahami itu dari keramik itu. Nah, setelah kita memahami itu, buat apa itu sebenarnya? Nah, kita lebih harus menjadikan ini fokus. Kenapa itu penting yang kita bicarakan hari ini, yang kita harus pahami hari ini? Karena keramik dalam penelitian arkeologi itu menjadi subjek dia, menjadi subjek orang yang harus diajak bicara. Begitu. Kalau kita benda di arkeologi itu subjeknya, objeknya benda, menjadi subjek di sini itu diinterview gitu ya, diinterogasi gitu kan. Jadi persebaran di satu tempat saja, kalau ada satu tempat katakanlah di Samudra Pasai kita, di Kecamatan Samudra kita sekarang itu, nah berserakannya begitu luasnya. Nah, di dalam penelitian arkeologi ini membantu untuk memahami gambaran sebuah pemukiman, tempat orang tinggal di masa lalu. Itu berdasarkan spasial, keluasannya. Jadi persebarannya seluas apa? Kalau di Kecamatan Samudra saja, ini sudah banyak yang teliti. Ini sangat luas persebarannya. Dan kalau itu dijadikan satu pemahaman sebagai kota, tidak sekedar pemukiman pelabuhan saja, itu luas betul kotanya. Itu fungsi-fungsi kaki penting keramik untuk kajian arkeologi. Kemudian golongan ini jenis, tadi kita sudah bicara jenis-jenis keramiknya. Jenis keramik ini juga memiliki lapis mutu yang berbeda-beda. Jadi tidak semua mutu itu sama. Nah, dari mutu yang berbeda-beda kita bisa mengetahui, memahami golongan apa yang tinggal di tempat-tempat lama itu. Jadi benda yang sangat bagus sekali mutunya, besar kemungkinannya dalam pemahaman arkeologi ini tempat tinggal orang penting. Kalau Kecamatan Samudra yang kita jadikan lokasi pengamatannya, udah jelas di sana siapa yang tinggal di Samudra itu. Jelas itu penguasa-penguasa Samudra Pasai, Raja Sultan gitu, dengan bawahan-bawahannya, orang-orang kaya, pedagang-pedagang
dan rakyatnya. Jadi ini tingkat kemakmuran yang kita gambarkan dari pecahan-pecahan keramik itu di zaman. Nah, yang ketiga, sistem kronologis. Kita tahu masa pembuatan keramik dan kita tahu umur sebuah pemukiman itu kapan. Tadi saya di awal buat judulnya, periodenya dari abad ke-13 hingga abad ke-16. Kok bisa tahu? Nah, ini banyak sumber yang memberikan informasi kita tentang sistem pertanggalan kebudayaan Islam di Samudra Pasai. Jadi keramiknya saja, nanti kita bahas satu persatu, itu memang dibuat dari masa-masa itu. Jadi 1200-an sampai 1500 ini Samudra Pasai aktif dalam percaturan dunia. Nah, begitu. Dan kemudian arti penting berikutnya, ini hanya beberapa contoh saja, Bu, karena arti pentingnya sangat banyak keramik itu. Yang berikutnya, keragaman jenis keramik. Keramik ini juga berasal dari tempat yang bermacam-macam. Nah, ini jadi fokus kita hari ini, seperti Pak Jamaluddin tadi ulas di depan. Nah, ini arti pentingnya dalam penelitian arkeologi sangat besar. Jadi keramik, nanti kita lihat apa saja jenisnya itu seluruh dunia membuat keramik sebenarnya. Dan yang menariknya, Pasai tempat itu dihimpun semua benda-benda itu. Nah, ini jadi topik kita. Dan yang ketiga, yang terakhir yang saya perlu sampaikan itu, dia menggambarkan satu jaringan network, kata orang modern sekarang ini, istilahnya dari tahun 60-an, network, teori jaringan dunia, itu tentang pelayaran dan perdagangan. Nah, ini isunya memang mungkin cuma cari untung uang dan pengembara, pengelana, pengembara seperti Marco Polo. Orang berpikir ini orang iseng dari Venesia ini ke Cina, kemudian keliling selesai urusannya. Tapi sebenarnya ada tujuan lebih besar daripada itu. Ibnu Battuta disuruh Sultan Delhi pergi ke Cina. Kesannya cuma jalan-jalan belaka, tapi itu ada tujuan yang lebih besar daripada jalan-jalan itu sendiri, dan seterusnya. Nah, berikutnya itu, Bu, ya, para audiens, ini itu dia. Dan kemudian keramik dari Samudra Pasai ini sebagai apa tadi saya sudah ulas, dia jelas sebagai barang dagangan. Jadi salah satu barang dagangan di zaman dulu itu barang industri, maksud saya tidak menjelaskan industri di sini, tetapi barang industri itu sampai ke Aceh. Memang kita tidak menghasilkan industri keramik di Samudra Pasai. Nah, ini ada cerita lain nanti. Kenapa barang-barang industri itu ada di Aceh? Kita nanti cerita tentang perdagangan tadi itu. Kemudian, karena memang Samudra Pasai itu pusat perdagangan maritim di zamannya. Ketika dia dinobatkan menjadi pusat kebudayaan Islam tertua di Asia Tenggara oleh para peneliti sudah paham betul posisi Pasai itu di zaman dulunya seperti apa sebenarnya. Dan ini bukan mengada-ngada. Faktanya memang mengatakan begitu. Sebelum abad ke-13, ini pasca kehancurannya Baghdad. Kita harus bicara ini dulu. Nah, kita nanti akan bicara tentang bagaimana Islam bisa sampai kemari ini. Orang-orang bersahaja ini berkembang. Karena ini menarik memang. Ketika Baghdad runtuh, Islam itu menyebar seperti pasir dicampakkan ke udara. Dia bisa jatuh kemana-mana. Jadi orang-orang yang terdesak di Baghdad itu pergi keluar dan sampai ke Sumatera. Nah, ini melalui jaringan maritim. Dan ini bukan jaringan baru dia, jaringan yang sudah lama, sangat-sangat tua. Siapa yang membangun ini? Nah, para peneliti mengatakan yang membangunnya adalah orang kita sendiri. Orang kita yang mengunjungi tempat-tempat pusat-pusat peradaban dunia, dan keramik itu kemudian datang kemari. Nah, kenapa kita didatangi? Orang nggak mungkin sesat dalam pelayaran menuju ke Pasai. Punya alasan dia. Kalau nggak ada alasan tuh nggak mau dia kemari. Itu memang kekayaan kita. Hutan tropis kita. Nah, ini urusan yang berbeda ini. Tolong jaga lingkungan, gitu ya. Nah, kenapa? Memang dari sinilah roh itu dia muncul.
Benda-benda ini bisa sampai kena itu dia. Islam itu sampai kena itu dia. Apa itu? Hutan tropis kita yang kaya dengan kayu dan getah. Kemudian ada mineral emas, itu persoalan lain. Tapi kata kuncinya kayu dan getah. Kemudian ada, harus saya tambahkan, rempah-rempah. Dan ini kata kuncinya. Kenapa kita dikunjungi? Karena inilah dia. Emas kita nomor 3 kan saja seharusnya dari itu. Karena yang mereka cari itu getah, kayu, dan rempah-rempah. Getah kayu yang bagaimana? Hutan tropis Sumatera ini menyimpan semua yang ada di perbendaharaan di dunia ini, malah di surga. Kok bisa benar begitu ada? Ya, memang ada di dalam surga juga benda itu di sini. Kapur barus mungkin Mansur Barus di Tapanuli kita sekarang, kenyataannya tidak. Kenyataannya juga tidak. Itu juga ada di sini. Dan itu mereka cari. Oh, banyak getah lain sebenarnya. Nanti ada damar. Damar itu ada ribuan jenisnya. Dan kemudian ada apa? Alin ya. Gaharu, macam-macam. Nah, yang seperti itu yang dicari orang-orang. Kalau di Aceh besar ada sepul namanya, bak sepul, pewarna untuk tekstil. Itu dicari oleh orang-orang India. Malah kalau ada baju-baju merah yang dipakai oleh pasukan-pasukan Romawi, mungkin merahnya dari tempat kita. Karena ada jubah-jubah Romawi kuno itu, karena itu terkenal sekali. Dan di dunia hanya ada 3 ya, di Cina, di Aceh, dan di India. Itu bak sepul saja. Ini cerita bak sepul warna merah itu, merah marun dia, agak gelap. Nah, itu yang menyebabkan mereka datang kemari. Rempah-rempah udah jelas lah, ada cengkeh, lawang. Lawang pun ada 2 tuh, lawang kling, bunga bintang itu dengan bunga lawang. Jadi ada biji, ada bunga gitu ya. Nah, ini yang menyebabkan orang-orang itu datang. Tidak ada kapal yang sasar, tidak ada kapal yang sesat di laut, sudah pasti. Kunjungan mereka kemari sudah pasti. Dan kita lah yang memperkenalkan barang-barang ini sebenarnya. Kalau tidak, mereka tidak tahu kalau tempat kita memiliki kekayaan seperti ini. Oke, berikutnya. Nah, untuk pemahaman tentang keramik, kita kembali ke keramik. Bagaimana sebenarnya mengamati keramik itu? Ini saya beritahu lah bocorannya, Bu ya. Bocorannya pertama memang bentuknya memang kesannya itu saja. Kalau tidak belamong, mangkuk, piring, cangkir kita sekarang muk dan sebagainya itu, nah itu saja. Nah, tapi tunggu dulu. Kemudian ada teknologi yang menarik, itu bahan dan pelapis glasir namanya, lapisan kaca. Jadi ini tidak sembarangan. Teknologi ini memang hanya dikuasai oleh peradaban tua di dunia. Lapisan kaca pertama itu orang Sumeria di Mesopotamia, kemudian ada Mesir, dan terakhir Persia, kemudian dia ke Cina begini. Pelapis kaca ini sangat populer kemudian hari. Yang kita pakai hari ini, inilah perkembangan awalnya. Kemudian teknologi, nah masalah teknologi ini juga seperti saya sudah ulas di depan tadi, ini masalah bagaimana manusia mengendalikan suhu api itu. Nah, ini juga hanya dimiliki oleh memang pusat-pusat peradaban itu, masyarakat di pusat-pusat peradaban. Mereka canggih betul mengelola ini. Selain melebur logam, kemudian melebur kaca dari mineral-mineral yang tersedia alam, pasir, batu, tanah itu mineral, itu diolah menjadi bahan-bahan industri. Nah, kemudian gaya dan tekniknya ini yang membuat dia berbeda-beda. Antara di kawasan timur kita, Asia Timur ada Cina, Jepang, Korea, kemudian Asia Selatan, Asia Tenggara kita ada Thailand, Vietnam dan sebagainya, kemudian ada Asia Selatan, India kita sekarang itu, kemudian ada perbatasan India Selatan, Timur Tengah, Persia, Uzbekistan dan sebagainya, kemudian Timur Tengah,
dan Mesir. Nah, ini teknologinya berkembang di tempat-tempat itu karena perjalanan waktunya sudah panjang. Jadi ada inovasi-inovasi sepanjang perkembangan teknologi pembuatan keramik itu dia. Nah, tadi udah saya ulas asal usul tempat tungku-tungkunya, nanti ini penting kita pahami dan ini jadi satu fokus kita. Kemudian sistem tipologi, setelah kita memahami itu, kita menyusun klasifikasi kelompok-kelompok apa saja karakter-karakternya, kemudian kita kelompokkan menjadi kelompok-kelompok. Kemudian ini untuk pemahaman kita perlu perbandingan. Saya nggak mungkin pergi ke Cina minta tiket dengan Bu Ana. Bu, saya mau ke Cina, Bu, bukan dari keramik. Bu Ana dengan spontan mengatakan lain kali lah itu. Atau dan artinya tidak usah sama sekali, gitu ya, karena mahal dan itu percuma, karena perlu waktu yang panjang, gitu. Tetapi dengan publikasi yang sudah ada, apalagi sekarang ada internet, ya, Bu ketik keramik Cina di itu muncul semua keramik Cina yang baru, yang modern, yang dijual hari ini, tinggal dipilih bisa. Nah, itu kemudahannya. Dan kemudian referensi saya untuk kajian-kajian di samudera ini hasil penelitian dari Daniel Peret dan Hedi Surahman di Barus. Ini ada kerjasama antara Indonesia dengan Prancis dalam penelitian Barus. Ini memang efeknya luar biasa, khususnya untuk saya sebagai peneliti di Sumatera bagian utara, karena banyak bahan-bahan yang sama di Barus dan kita di Aceh, khususnya di Aceh Utara. Baik, mungkin lanjut. Nah, di mana saja lokasi saya meneliti atau tim kami ini meneliti? Tim kami yang saya maksud di sini ada saya, Takidin Muhammad, ada Cisa, ada kawan-kawan Cisa, ramai sekali. Kemudian itu didukung oleh izinnya secara legitimasi dan hukum oleh Bu Ana. Jadi kita tidak ilegal, cukup legal kita. Cukup legal melakukan kerja-kerja di Aceh Utara. Nah, kemudian ada kerja-kerja dari BPCB Aceh sebelum Pak Nur Matias. Ini ada beberapa tim yang dikirim kemari, termasuk cek lokasi pembangunan Museum Samudra Pasai dan Monumen 2011-2012 kita sudah cek di sana apa di bawah tanahnya itu mengandung tanda-tanda di zaman Samudra Pasai kan atau tidak. Nah, itu dari 2010 sampai 16 itu aktivitas di lapangan. Ini aktivitas di lapangan, gitu. Kalau sekarang mungkin kita break dulu. Jadi bahan-bahan yang sudah ada kita koordinir lebih bagus lah untuk informasi ke masyarakat umum. Gitu. Kemudian berikutnya, nah ini ada penelitian yang menarik sebenarnya di Aceh Utara ini bersama dengan tim kita bisa mengetahui ada beberapa lokasi di samudra saja, di kecamatan Samudra. Saya memberikan kode-kodenya di sini dari dulu, belum ada pengkodean baru karena ini memang agak susah untuk memberikan penamaan di lokasi kita itu. Jadi saya beri kode dengan lokasi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Lokasi kita yang pertama itu di sekitar tambak yang berdekatan dengan kompleks makam Sultan Narisah, Sultan Narisah Tengah Rahasia. Itu ada satu lokasi yang luas. Di situ banyak pecahan-pecahan keramik. Nah, kalau kita bergerak dari timur, nah ini lokasi satu kita ada di timur, ya. Kalau kita ke arah barat sedikit ada lokasi kedua. Ini ada satu tempat yang luas betul tempatnya itu. Penandanya memang ada struktur besar dari timbunan tanah. Kita juga belum tahu struktur tanah ini apa sebenarnya fungsinya. Ada yang mengatakan itu adalah mahligai.
tempat si Sultan membangun istananya, walaupun itu belum pernah terungkap dalam penelitian arkeologi tanah yang tinggi itu, Cot ya, dia agak tinggi. Dan ini Cot Astana, saya lupa menyebutnya gitu. Namanya Cot Astana. Apakah ini memang istana di situ, tempat tinggi itu istana, Cot Astana. Kemudian lokasi ketiga kita ini bisa ke arah barat, berdekatan juga. Ini di sekitar Tambak dengan kompleks utamanya Said Amir Sidi Abdullah Al-Baghdadi Al-Abbasi. Ini bukti satu diaspora orang Baghdad sampai kemari pasca penghancuran Baghdad oleh orang Mongol. Jadi pangerannya pun bisa sampai kemari ya, seperti pasir yang dilempar ke udara tadi. Dan dia tidak sesat karena ribut. Dengan sadar kapalnya itu bersandar, dia punya tujuan kemari. Dan ini menarik, kenapa tokoh Amir kita ini sampai kemari. Dan di situ juga ada struktur besar yang kita sebut sebagai struktur bata atau terakota bata Sidi Abdullah, karena memang berdekatan lokasinya ini. Dan di situ juga ditambah-tambah itu banyak keramik, banyak keramik. Nah, terus lokasi ketiga keempat kita, next. Nah, ini lokasinya di Tambak, tepatnya di belakang puskesmas kalau tidak salah saya, yang ada pohon bambu. Pustu. Di belakang pustu kita itu banyak sekali itu. Dan menariknya di sana ada tambak, ada struktur batu bata yang disusun seperti zigzag dia. Dan saya pernah bicara pada Pak Edi Surahman, Pak, apa ini sebenarnya? Dia juga tidak berani mengomentari waktu itu, tetapi saya cari tahu kemudian bentuk yang zigzag, jadi seperti bergerigi ya. Ini biasa untuk pelabuhan ya. Dermaga, persisnya dermaga. Kalau pelabuhan itu bisa teluk, tapi ini kapal yang merapat untuk bongkar barang, dermaga. Itu di Mesir, di Yunani, itu ditemukan struktur yang bergerigi seperti itu, zigzag, modelnya batunya disusun zigzag. Kemudian di situ ada alur yang cukup dalam dulunya. Nah, ini di belakang Pustu kecamatan Putakru. Dan lokasi keempat kita ini berdekatan dengan makam Tengku Luhput kalau tidak saya. Iya, ini lokasinya makam Tengku Luhput, tepat di Kuala Krum Bringen, ini di Kabringen. Nah, ini ada tambak luas, itu banyak betul temuan peralatan dapur itu. Ini ada contohnya, ini produk kita sendiri. Itu tembikar atau terakota yang saya sebut tadi itu banyak sekali di sana. Nah, interpretasi awal kita, kawan saya dari Balar Medan itu meneliti tentang itu mengatakan ini pabriknya. Jadi kalau cari tungku pabrik pembuatan tembikar di era Samudra Pasai, itu carilah di daerah sekitar Luhput itu. Jadi tambaknya merah dengan terakota. Jadi memang pusat industri untuk tembikar ada di dekat kompleks makam Luhput. Nah, kemudian berikutnya. Nah, lokasi kita luas tuh ya. Jadi ada ini maksudnya Luhput ini. Nah, ini yang bisa cerita tadi. Ada Kuala Lancuk di sana, dan ini penting. Kuala Lancuk kita lebih penting daripada Kuala Pasai nampaknya. Kapal-kapal tidak masuk ke Kuala Pasai, tapi masuknya di Kuala Lancuk. Karena pelabuhan besarnya ada di Teluk Samawi kita sekarang ini, Teluk Samawi kita itu. Teluk Samawi kita itu tempat kapal-kapal berlabuh, antrian masuk ke Kuala Lancuk. Jadi bongkar kapal, muatan kapalnya di Kecamatan Samudra. Nah, ya next berikutnya. Nah, ini dalam penelitian kita meluaskan pengamatan kita sampai ke kedalaman. Ketika di pesisir ada, pesisir ini tidak akan ada kalau kedalamannya tidak ada, Bu.
Kenapa? Hasil hutan lagi ada di dalam, jauh. Ada sekitar 50 km dari tempat duduk kita sekarang ini. Artinya di pedalaman, kalau tidak ada sumber yang penting itu, pelabuhannya tidak terbentuk. Jadi ada hubungan hulu dengan hilir. Nah, kita pergi mengamati kawasan hilir Kerto dan Pasai. Ini sentral dari masyarakat kuno di Aceh Utara sebenarnya. Kalau cari nenek moyang orang Pasai, orang Aceh Utara kita sekarang ini, carilah di Kerto atau Pasai. Nah, disitulah mereka membangun peradaban paling awal sekali. Ketika Malikus Saleh menjadi sultan, itu semuanya perangkat-perangkat peradaban itu sudah jadi, bukan dimulai dari nol, tapi sudah jadi, dan itu dinobatkan menjadi legitimasi saja. Malikus Saleh itu adalah alat legitimasi untuk jaringan dunia Islam. Nah, ini pembicaraan yang lain. Taqiyuddin Muhammad pasti lebih paham tentang ini daripada saya. Nah, berikutnya, ini penelitian sering sebenarnya. Tadi sudah saya sampaikan dari BPCB, dari luar ya. Malah Prancis, orang-orang Prancis sudah datang ke Aceh Utara untuk meneliti khusus bagaimana Pasai, bagaimana karakternya. Banyak bukunya yang sudah dihasilkan, terjemahannya juga sudah ada, tapi cuma hanya saja langka buku-buku itu ya. Bacaan-bacaan tidak populer sebenarnya dia. Dia biasa dipakai di dunia akademisi saja. Dan yang sangat menarik bagi saya ini penelitian bersama Puslit Arkenas, dipimpin oleh Pak Hedi Surahman waktu itu 2013. Ini melihat bagaimana Pasai itu lebih lanjut sebagai sebuah pelabuhan, bandar pelabuhan, bagaimana perkembangannya dan apa yang menjadikan hambatan-hambatan dalam perkembangan peradaban Samudra Pasai. Di situ saya mendapatkan pemahaman keramik Cina ini sangat dominasi. Keramik Cina itu sangat dominan di Sumatera, khususnya di Aceh Utara. Jadi dari klasifikasinya kita tahu periodenya dari dinasti Song. Ada wangsa Cina, itu dinasti Song. Nah, ibu nggak perlu tahu lah ini ya. Pokoknya ada Song gitu. Kemudian ada Yuan. Nah, ini yang bahaya ini. Karena dunia ditaklukkan oleh mereka. Yuan ini dinasti Mongol, orang-orang Mongol. Mereka ini penakluk ya. Penakluk itu Baghdad itu kena orang-orang Mongol inilah. Di Cina mereka buat sebuah negara dinasti besar namanya Yuan. Kemudian ada dinasti Ming. Nah, ini orang Cina menguasai lagi Cina, daratan Cina. Kemudian ada dinasti Qing. Jadi periodenya cukup panjang sebenarnya. Secara kronologis dari nama Pasai dikenal, kemudian muncul samudra, itu keramik Cina sudah hadir semua. Nanti kita lihat di sini ada bahasan diskusinya nanti ke dalam. Kemudian ada keramik kelas kelompok ketiga ini di Asia Tenggara. Orang Asia Tenggara itu juga meniru Cina dalam hal untuk keramiknya. Jadi ada keramik dari Siam, Thai gitu ya. Ada Vietnam, ada Burma, ada Peru, Myanmar sekarang ini keramik-keramik yang banyak ditemukan di Aceh Utara. Kemudian ada keramik dari dunia Islam. Nah, ini yang menjadi catatan penting untuk saya. Nah, gitu. Karena walaupun jumlahnya tidak banyak, tapi efeknya itu hari ini yang kita rasakan. Nah, jadi ada keramik-keramik berglasir, dia tembikar terakota tapi dilapis dengan lapisan kaca. Itu dari Laskar Shah atau Kambayat. Kita tahu bujaran ini Bu lewat batu nisannya yang berukir indah itu, yang dari marmer ya. Tapi tidak hanya itu yang mereka bawa kemari. Peralatan-peralatan dapurnya juga ditemukan di sini. Nah, itu satu hal yang menarik. Kemudian ada keramik-keramik dari Timur Tengah. Ini wilayahnya luas. Ada Arab, ada Persia. Saya membedakan itu karena memang rumpun yang berbeda. Nah, dari Persianya jelas itu Iran kita sekarang. Kalau Arabnya ini Mesir. Ketika Mamluk berhasil menstabilitaskan dunia Islam dari gangguan orang-orang Mongol. Nah, ini Mamluk di Mesir, itu dinasti
dinasti besar dan mereka punya pengaruh dengan pasar. Yang kita lihat di Batu Nisan itu tercermin dari Gujarat, tercermin dari Timur Tengah, tercermin dari Persia Islam dan berikutnya. Nah, sekarang kita baru bicara tentang keramik. Tadi saya sudah menjelaskan keramik Cina itu ada dari dinasti Song. Tapi yang dominan sebenarnya dinasti Yuan, karena memang Song belum banyak ditemukan. Nanti kita lihat contohnya ada di sini, dinasti Song. Tetapi memang yang dominan dinasti Yuan. Ini barang-barang ini dibawa bersama dengan periode Marco Polo pulang kampung. Jadi Marco Polo pulang kampungnya tidak lagi lewat darat, jalur sutra, tapi lewat maritim. Nah, di atas kapal Marco Polo juga ada keramik. Makanya orang peneliti-peneliti keramik di periode ini, Yuan itu menyebutkannya sebagai keramik Marco Polo yang ikut bersama Marco Polo itu. Benar tidaknya saya tidak tahu juga, ya. Ini semacam isu yang mungkin untuk mempersamakan kronologisnya. Dan jenisnya macam-macam seperti kita lihat di sini. Ada batuan, kemudian ada porselin, macam-macam jenisnya. Dan ini teknologinya tinggi semua, artinya mutunya bagus. Dan kalau ini ada di satu tempat, kita bisa pastikan keramik ini pasti punya hubungan langsung dengan penguasa Cina. Cina punya kepentingan dengan Samudra Pasar. Berikut. Nah, ini contoh dari keramik di masa Yuan. Benda-benda hijau, ini batuan hijau, bahannya dari batu. Warnanya abu-abu agak gelap ini. Tapi ada lapisan kacanya warna hijau. Orang sebut kronolog atau arkeolog biasa menyebut ini sebagai siladon. Tapi ini bukan satu-satunya contoh yang saya hadirkan di sini, karena jenisnya banyak sekali. Batuan hijau ini menirukan gio, warna gio. Jadi sering orang menghubungkan itu dengan warna-warna ajaib di Cina sendiri, karena gio itu punya arti penting untuk kaisar. Dan perusahaan yang menghasilkan ini berada di bawah pengawasan kaisar. Dia tidak bisa bebas memproduksi order pesanan, tapi hanya kaisar yang mengorder itu. Dan kemudian kaisar lain mendagangkan barang-barangnya itu lewat pedagang-pedagang yang singgah di Cina. Nah, ini satu contoh berikutnya. Nah, ini contoh yang lain. Siladon ini di wilayah selatan, ya. Jadi bagian Cina, bagian selatan ini produksi keramiknya cukup tinggi. Jadi ada provinsi Guangdong namanya, atau kanton kita kenal sekarang itu. Kemudian ada provinsi Jingdezhen. Nah, ini suka berita banjir di Jingdezhen ini. Kemudian ada Zhejiang, ada Fujian, dan itu tempat-tempat produksi keramik di Cina. Nah, ini contoh lain, Qingbai. Qingbai ini porselin ya, tapi warnanya biru, tidak transparan, putih, bening, biru. Nah, ini juga barang istimewa karena ini jarang ditemukan di tempat-tempat lain selain di pusat-pusat penting perdagangan dan pemerintahan. Berikutnya, ini yang terkenal biru putih karena memang dia porselin, warna dasarnya biru, kemudian warna dasarnya putih, lapisannya agak-agak kebiruan. Ini motif yang saya temukan di Kuta Karang ini dengan kaligrafi Cina. Jadi kita bisa lihat itu. Sayangnya saya nggak sempat cari bahannya, apa yang ditulis di situ. Biasanya itu doa-doa, sebuah harapan-harapan, sukses, berkat gitu ya, panjang umur. Jadi doa juga. Walaupun dalam bahasa Cina, kita orang Islam juga punya itu, keselamatan, kebahagiaan gitu ya. Tapi ini dalam tulisan Cina. Nah, ini yang putih, porselin putih, ini betul-betul mutu tinggi ya. Saya dapat ini di Kuta Krum juga, di Pasai juga, di Kecamatan Samudra, di belakang Postu gitu. Nah, ini istimewa, bendanya kecil saja untuk minum teh. Ada juga yang mengatakan itu untuk arak, atau anggur ya. Zaman dulu anggur, perdagangan anggur itu biasa di pusat-pusat peradaban kita.
drug istilahnya. Jadi dari daftar barang-barang itu drug namanya. Kopi, tembakau itu drug. Nah ini berikutnya, ini kenapa kita harus memahami keramik-keramik Cina itu? Nah ini bentuk hubungan diplomatik sebenarnya. Hubungan diplomatik, ekonomi, budaya, yang posisinya itu setara sifatnya atau tidak setara sifatnya. Dengan Cina menariknya begini, ketika Yuan orang-orang Mongol menguasai Cina, dia minta bahwa negeri-negeri di kepulauan itu tunduk kepada dia semuanya, tunduk kepada Cina sebagai pengirim upeti. Dan kita melakukan itu untuk melancarkan kegiatan perdagangan saja sebenarnya. Dan ini hanya sebuah simbol-simbol dan legitimasi untuk jaringan pelayaran. Memang begitu hukumnya di zaman itu. Bukan berarti kita tunduk ke bawah orang-orang Yuan Mongol itu di Cina. Tidak, tapi ini untuk legitimasi. Itu makanya banyak keramik-keramik Cina di sini. Di zaman dinasti Yuan ini dilaporkan Genghis Khan pernah mengirim utusan datang ke Pasai, Genghis Khan itu, dan Pasai kemudian mengirim utusan balasan, dan inilah yang membuat hubungan Yuan dengan orang-orang Muslim di Pasai terjadi. Kemudian di masa berikutnya, setelah digulingkan Yuan, orang-orang Mongol diusir dari daratan Cina. Orang-orang Cina, petani-petaninya naik menjadi penguasa baru. Mereka mendirikan dinasti Ming. Nah, Ming ini terakhir kita kenal dengan pelayaran-pelayaran besar Qinghu-nya. Kapal-kapal Qinghu yang besar itu tidak hanya membawa manusia, tetapi juga membawa keramik. Tadi kita sudah melihat ada warna biru putih. Nah itu terkenal sekali di era dinasti Ming itu sebenarnya. Walaupun diproduksi awal di masa Yuan dalam skala industri, tetapi dia terkenal porselin biru putih kita di zaman dinasti Ming. Nah dengan Cina ini sangat monumental karena kita kenal kemudian ada lonceng cakra dunia. Kalau melihat apa yang terpahat tertera di loncengnya, kita tidak bisa lagi ragu-ragu di situ. Hubungan Cina dengan Sumatera bagian utara Aceh kita ini kuat. Terserah kita di mana lonceng itu pertama kali didaratkan. Walaupun sekarang ada di museum Aceh ya. Setidaknya Qinghu memang benar-benar datang kemari karena memang pertanggalan yang ada di Cakradonya ini di masa pemerintahan 7 tahun pemerintahan dinasti Zudi. Zudi ini dinasti penguasa ketiga dari Ming yang mengirimkan armada Qinghu ini untuk membangun jaringan dunia ini. Peta bumi digambar pada masa itu. Yang kita lihat hari ini itu dibuat oleh orang-orang Qinghu itu. Mereka pergi ke segala arah di Samudra. Dan kemudian di Batu Nisan Aceh, di Batu Nisan, khususnya di periode Pasar, itu memang ada motif-motif Cina. Malah ada tulisan Yuan, menurut pembacaan Muhammad Taqiyuddin ini yang menghubungkan itu dengan Cina. Saya juga belum tahu dasarnya apa, tetapi menarik, memang tidak bisa ditolak lagi. Ada vas bunga, kemudian ada bunga-bunga kecil di atasnya, ini dipahatkan di Batu Nisan. Itu tradisi dari Cina sebenarnya. Kemudian ada anjing-anjing kecil. Kalau kita lihat tepekong Cina kanan kiri itu ada anjing kecil, anjing pu namanya. Ini anjing kesenangan, kebahagiaan untuk orang Cina. Nah itu juga dipahatkan di Batu Nisan. Itulah dekatnya kita dengan Cina di masa Samudra Pasar. Orang-orang Muslim yang dibawa Qinghu ini diperkirakan Muslim ya, dan tidak diakui kedudukannya di Cina sebenarnya. Dan dia yang membangun jaringan Cina Muslim itu di seluruh dunia ini. Nah berikutnya, nah ini keramik Asia Tenggara. Seperti saya sebut tadi, Thai, ada Vietnam, dan ada Myanmar 5. Nah mereka juga buat mirip seperti Cina tadi, jadi ada batuan seladon, ada yang berwarna juga gitu ya, tapi tidak warna biru putih, tapi hitam coklat, keabu-abuan dan sebagainya dengan latar belakang putih. Terus
Begitu juga dengan Vietnam, ini kronologi pembuatannya sama. Dari abad ke-13, 14, 15, dan ke-16, Vietnam juga membuat produksi yang sama. Jadi jenis-jenis yang sama, hanya saja teknologinya berbeda. Dan hasilnya pun berbeda. Misalnya batuan porselin putih abu-abu gitu ya. Kemudian ada porselin batuan warnanya hijau juga dan sebagainya. Dan berikutnya, nah ini contohnya. Seperti biru putih Cina, mereka juga buat seperti ini dan mirip-mirip. Walaupun mirip, ada perbedaannya sebenarnya di bahannya gitu ya. Kemudian di cara pengerjaannya, kalau Cina itu tidak ada warna merah di bawah dasar mangkok atau benda-benda pendidikannya, keramiknya. Tapi di sini ada, itu besi, itu oksida besi yang dipoles gitu ya. Dalam proses pembakaran biar bendanya tidak meledak. Karena suhu tinggi itu membuat benda dari tanah ini bisa meledak. Jadi itu semacam tahanan untuk panasnya itu, besi ditaruh di situ. Nah terus berikutnya, nah kemudian ada keramik dari Birma. Nah orang-orang Birma sampai hari ini sampai ke tempat kita. Dulu nenek moyangnya bawa keramik ini dia. Jadi kita bisa memahami kenapa orang Rohingya bisa sampai kemari. Nenek moyangnya bawa keramiknya sampai kemari. Nah itu hubungan yang tidak pernah kita pahami sebenarnya, tapi itulah yang terjadi. Dan berikutnya jenis keramiknya sama. Nah ini menggambarkan memang hubungan diplomatik Pasai dengan Asia Tenggara. Ini penting kita pahami karena ini koneksi-koneksi jaringan tadi. Dan sifatnya setara. Jadi mereka perdagangan, tidak ada hubungan agama seperti tadi Cina. Yang ada hubungan politiknya kental di situ, hubungan ekonominya kental, dan Islamnya juga terbangun kental. Di sini tidak ada hubungan agama, perdagangan. Jadi untung sama untung, komunikasi lewat jaringan pelayaran. Nah terakhir ini keramik dari dunia Islam. Ini Laskar Shah ini memang keramik yang khas. Kena warna biru dia. Kalau kita nanti ke jalan-jalan ke belakang Pustu, belakang Pustu itu dekat jalan, kemudian ada tambak-tambak, mudah kita dapatkan warna-warna biru dia, tebal-tebal. Kemudian ada lapisan warna biru turquoise, biru langit yang cerah itu. Atau kalau dalam kronologi dikenal dengan biru Muhammadan, karena memang warna birunya dari dunia Islam, Persia. Kobalt namanya ya, itu ada biru kobalt. Dan terus, nah ini contohnya, jadi ada bentuknya sama. Bentuknya kalau tidak mangkok rupa air gitu ya, ceret dan sebagainya. Ini ditemukan sini. Dan malah yang khas itu ada lentera gantung. Kalau kisah lentera gantungnya menarik itu, nah itu ada lentera gantung bulat kayak Mesir ya. Nah ini lentera gantungnya gaya Persia. Kalau lentera gantung kisah itu gaya Mesir. Jadi Mamluk di sana. Ini gaya Mesir. Dia warna seperti ini juga, warna biru atau hijau. Dan itu sudah bentuk pecahan. Mutunya kurang bagus ini. Dia terakota ini dari Persia. Berbeda dengan Cina atau Asia Tenggara. Sangat rentan rapuh. Jadi ini kalau saya genggam, ini jadi debu, bukan jadi pasir. Bagus-bagus jadi pasir, ini jadi debu Pak. Kalau digenggam, diremas, dia jadi debu. Nah, berikutnya. Dan ini menggambarkan hubungan diplomasi yang sejajar tadi. Yang khasnya di sini, ini memang jaringan Islam. Ini jaringan lama sekali, Baghdad yang bangun ini. Ketika Baghdad membangun ini kemudian sampai kemudian hari diwariskan terus-menerus. Nah memang Gujarat ini menjadi negeri yang Islam waktunya bersamaan dengan Pasai. Orang-orang India, Hindu atau Chinese itu, Buddhisme itu menurut Islam. Kuil-kuil mereka rubah menjadi masjid, gitu ya. Teknologi pahatnya itu dibuatkan ke batu nisan untuk buat monumen-monumen itu. Jadi bahannya marmer gitu. Kalau bahan itu kita cari di Sumatera, kita tidak temukan itu. Memang adanya di Gujaratnya. Tidak hanya barang dan orangnya yang sampai untuk batu nisan, tapi keramiknya juga sampai. Nah ini sebuah
pemahaman kita tentang hubungan itu. Maaf Bu ya, membosankan Bu. Kita lagi selesai. Sedikit memang membosankan Bu. Kepada yang membosankan maaf Pak. Yang membosankan. Ini nggak umum ini. Ini tidak Guru umum. sejarah semua Pak. Hah? Guru sejarah semua jadi nggak Suka jadi Ya, alhamdulillah lah Bu. Nah, saya paksa waktunya untuk mendengarkan saya. Ini nggak demokratik kita ini. Nah, ini keramik dari dunia Islam tadi sudah dari jelaskan. Nah, ini yang spesifik dari Arab dan Persia. Berbeda dengan Cina, Asia Tenggara, barang-barang Timur Tengah memang tidak banyak, dunia Islam tidak banyak. Tapi kita bicara efeknya besar. Cina nggak ada pengaruh Cina yang besar di sini. Cuma semacam pewarna deh, mewarnai. Kalau ini bukan memberikan warna, tapi memberikan bentuk, ya. Bentuk kita sekarang. Akidahnya, ideologi gitu. Bendanya nggak banyak Bu, sangat sedikit. Mungkin kalau tembikar saya terbatas. Nanti walaupun ada contohnya di sini tapi terbatas. Karena memang bukan barang itu yang mereka dagangkan kemari. Kenapa nggak banyak Pak Deddy? Karena mereka datangkan benda itu mereka pakai sendiri, bukan mereka perjualkan ke anak negeri. Itu masalah pertama. Berbeda dengan orang Cina memproduksi massal itu industri, orang Asia Tenggara industri massal itu memang dia buat kemari, ke pasarnya kemari, maka jumlahnya banyak. Itu alasannya. Dari penelitian harus kita pahami itu ada efeknya besar, tapi kenapa jumlah sedikit? Nah ini benda-bendanya sama tadi, jadi tradisinya tradisi Timur Tengah, Persia, dia dilapisi dengan warna biru, turquoise itu, atau kobalt tadi itu ya. Kobalt itu biru dia batu, warnanya biru, bagus sekali, seperti belau dia. Kalau ibu mau tahu gambaran seperti apa kobal ini? Bukan kobal ya, kobal. Warnanya biru, dia bisa ditulis langsung dia, seperti kapur. Itu mineral, belau lah itu ya untuk kain kita sekarang ini. Tetapi warnanya bagus, seperti langit pasca hujan itu. Jadi birunya hijau-hijauan. Nah itu dibuat di Mesir. Ada beberapa temuan tidak banyak Mesir. Kemudian ada terutama di Qusair Al-Qadin ini pusat orang Islam. Selesai mereka menduduki pasca Fatimiyah itu. Jadi Fatimiyah digeser, kemudian mereka bangun sebuah kota Islam Sunni. Kalau Fatimiyah ini Syiah. Tapi kemudian yang masuk ke situ Salahuddin Mamluk ini Sunni. Mereka bangun kota yang Sunni. Yang Sunni namanya Qusair Al-Qadin itu. Jadi itu kota ada industri-industri. Memang mungkin sedikit benda-benda keramik Timur Tengah ya. Tetapi ada benda lain, manik-manik, perhiasan. Jadi benda-benda kaca ya. Rekel. Kalau ibu-ibu suka pakai gelang-gelang, kalau itu biasa jilbab kita ini ya, itu diproduksi di sana. Nah itu dia. Nah bentuknya sama, jadi lampu gitu ya. Dan ada lentera gantung juga. Jadi miskah itu yang ada simbol kisah dan di batu kisah itu ada. Barang itu ada, cuma pecahnya kecil-kecil. Saya pun baru tahu setelah kita membaca buku dari Barus tadi itu, bahwa itu adalah lentera gantung. Mereka tidak jual itu kemarin. Mereka bawa itu untuk mereka pakai sendiri. Dan itu dia berikutnya, ini hubungannya sudah jelas. Kalau dunia Islam itu membangun jaringannya tidak terlepas dari jaringan dunia Islam itu sendiri tentang ideologi dia. Berbeda dengan Cina, Asia Tenggara, ya, mereka yang jelas sudah mulai agamanya, walaupun orang Islam ada di sana. Nah ini dia menariknya. Cina itu bukan Muslim, tapi ada orang Muslim di sana. Kota-kota yang saya sebutkan tadi di selatan Cina itu banyak orang Muslimnya. Malah masjid tertua di Asia Timur itu sudah ada di zaman Khalifatul Rasul. Jadi Utsman bisa sholat di Cina, karena udah ada masjid di Cina itu hebatnya di Cina itu. Dan kita belum apa-apa di waktu masa Khalifah Utsman. Sebenarnya Umar, tetapi baru terrealisasi di zaman Utsman. Ya. Umar tidak sempat melakukan
perluasan ke timur dalam diplomasi dia. Dia masih berkutat di Persia, Romawi, tapi Utsman sampai ke Cina. Mungkin ada sahabat-sahabat Nabi yang naik kapal juga, jangan kesasar itu, udah pasti dia datang di sini. Nah, dan alasannya tadi. Nah, ini jelas itu ya, hubungan-hubungan itu. Dan ini yang menyebabkan adanya jaringan ulama. Nah, ini penting kita pahami. Kemudian ada jaringan jemaah haji itu, kita pulang pergi di Samudra Pasai itu haji sudah lancar di zaman itu, terutama dia di periode abad ke-15. Nah, ini penting kita pahami. Haji, menaikkan haji. Nah, ini tahun haji. Nah, kan juga dia pas saya ngomong haji lagi. Kedua hal itu penting, ulamanya, hajinya itu penting. Jalur inilah yang mengantarkan orang-orang itu semuanya, dagangan, pelayaran. Dan berikutnya, ini sebagai penutup, perdagangan keramik kita di Samudra Pasai itu jelas dari tuku-tuku Cina dan Asia Tenggara, itu perdagangan. Tapi dengan dunia Islam itu bukan perdagangan sifatnya. Itu kena korelasi hubungan kita, kena jaringan ulama dan naik haji itu tadi, jaringan umat Islam. Mereka memang berangkat dari kepentingan perdagangan, tetapi ada yang lebih penting dari sekedar perdagangan, itu yang kita penting pahami. Berikutnya sebagai penutup saya nah ini kesimpulan kita. Jadi itulah arti penting keramik itu dalam kajian arkeologi kita. Kita bisa memahami, menggambarkan adanya hubungan diplomatik, terbentuknya jaringan yang rumit itu. Saya berusaha menyederhanakan ini sebenarnya, tapi memang jadinya tetap rumit ya. Jadinya tetap rumit. Ibu bingung, tapi dengarkan aja dulu. Nanti suatu ketika dia terkonek ya, jadi paham sendiri dengan apa yang saya ulaskan di sini. Melihat batu nisan, kita melihat keramik, melihat orang-orang itu, bagaimana orang itu bergerak dengan luar biasa. Jadi pulang pergi itu seperti saya ibaratkan, saya datang dari Banda Aceh kemarin, habis itu saya pulang lagi dalam waktu 5 jam, 6 jam itu. Nah, mereka bisa 5 minggu, 6 minggu perjalanan itu zaman dulu. Artinya pelayaran perdagangan itu membawa sebuah hal yang luar biasa sekali. Dan Islam yang menarik dipilih untuk menjadi dasar peradaban kita. Nah, saya juga nggak tahu kenapa tidak Cina, kenapa tidak India seperti di Jawa, tidak membangun banyak bangunan-bangunan monumental besar, Borobudur, Prambanan dan banyak lagi itu. Kemudian Palembang dengan pusat Sriwijayanya, Buddhisme itu. Mengapa mereka tidak mengambil itu? Pada waktu yang bersamaan, mereka juga datang ke Aceh. Tetapi di Aceh tidak ada orang Islam di dalam masyarakat lokalnya. Mereka mengunjungi kita terus-menerus. Nah, inilah arti penting memahami keramik itu kemudian dari diaspora masyarakat Muslim akibat keruntuhan pusat kekhalifahan Abbasiyah. Ini juga satu faktor lain. Barang-barang itu sampailah kemari akhirnya. Nah, mungkin itu bahasan saya. Mungkin kita lanjutkan dengan penjelasan rincilah tentang benda-bendanya nanti. Gitu ya. Baik, demikian mungkin saya kembalikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati pada Pak Dedi Satria yang telah memberikan banyak sekali rentetan peristiwa kronologis bagaimana benda-benda kebudayaan yang menghubungkan Samudra Pasai ataupun daerah bumi Pasai yang kita pijak sekarang ini dengan pusat-pusat peradaban dunia yang sangat hebat pada masa lalu.
Kemudian penghormatan juga kepada Bapak Nur Matias selaku Kepala BPJB dan BPNB Aceh dan Sumut, dan juga kepada Bapak dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh yang telah meringankan langkahnya untuk mengikuti dan menyemarakkan kegiatan yang insya Allah mudah-mudahan diberkahi pada hari ini. Kemudian juga salam takzim dan hormat kepada seluruh hadirin dari kalangan pendidik, yaitu kepala sekolah dan guru sejarah yang ada di Kabupaten Aceh Utara, dan juga kepada adik-adik dari mahasiswa, terutama mungkin dari mahasiswa jurusan sosiologi dan antropologi, yang jurusan mereka ini yang sangat akrab untuk dunia yang kita bahas ataupun topik yang kita bahas pada hari ini, dan juga kepada beberapa universitas lainnya yang ada di Aceh Utara dan Luxma, dan kepada seluruh panitia ataupun pengelola Museum Islam Samudra Pasai yang telah berhasil melakukan sebuah hasil kajian yang telah dilakukan sejak tahun 2020 kemarin. Baik, mungkin saya akan mengulas sedikit apa yang telah dipaparkan oleh Bang Deddy Satria tadi, sangat panjang dan lebar, dan betul seperti yang Bang Deddy katakan tadi, mungkin pada hari ini kita tidak begitu familiar dengan topik yang kita bicarakan hari ini, tapi perlu diketahui bahwa ini adalah hal yang sangat banyak diperbincangkan di dunia akademis, terutama peneliti-peneliti sejarah internasional tentang perdagangan keramik di masa silam, dan ini adalah bukti bahwa kita ada di lini yang mereka bicarakan pada saat ini, walaupun ini belum familiar dengan kita. Dan insya Allah seperti yang dikatakan Mas Deddy, pada suatu hari nanti di saat orang lain mengatakan sesuatu tentang kita, kita sudah paham. Dan mungkin saya yakin Bapak Ibu mungkin ini kali pertama mengikuti acara seminar kajian kronologika seperti pada hari ini. Makanya mungkin ya, tapi saya rasa Bang Deddy, Bapak Ibu dan teman-teman semua ini tertarik dengan topik yang kita bahas, walaupun mungkin tidak begitu paham, tapi saya yakin mereka menarik dan sangat antusias dan penasaran tentang paparan yang disampaikan oleh Bang Deddy Satria. Jadi tadi setelah di panjang lebar diulas mengenai hubungan Samudra Pasai dengan pusat-pusat peradaban dunia yang hebat pada masa itu, dari Cina terutama yang sangat dominan, kemudian untuk diplomasi kawasan Asia Tenggara kita juga hadir dan bahkan bersinergi dengan Thailand, dengan Siam, dengan Vietnam dan segala macamnya. Kita tidak bermusuhan dengan mereka, walaupun dalam tanda kutip kita berlainan akidah pada saat itu. Terlebih lagi, lebih jauh lagi mungkin dengan Gujarat, dengan India, dan dengan Timur Tengah, terutama kawasan Syria dan Syam, bahkan Mesir, sangat sinergi. Kita negeri ataupun tempat yang sangat kosmopolit pada saat itu, dan mungkin efeknya bisa kita lihat pada hari ini. Kita juga sangat welcome terhadap berbagai orang yang datang ke sini. Kita menjadi tuan rumah yang baik, mengikuti apa yang dipraktikkan oleh leluhur kita pada masa lalu. Kemudian kita tadi Bang Deddy telah menceritakan tentang bagaimana pelayaran oleh Marco Polo mungkin yang sangat awal, kemudian Ibnu Battuta, kemudian ada Laksamana Shenggu, bahkan Sulaiman Al-Mahri dan segala macamnya, penjelajah-penjelajah dunia. Tapi di sini kita juga memiliki sangat banyak navigator ataupun ahli pelayaran. Mungkin Bapak Ibu semua belum begitu mengenali siapa-siapa dan di mana mereka berada. Perlu diketahui di Samudra Pasai, di tempat kita pijak ini sangat banyak tokoh-tokoh dunia ahli pelayaran yang di batu tulisan mereka dituliskan dengan kata mu'allim yang bermakna navigator ataupun ahli pelayaran Islam, yang dibentuk oleh pemerintah Samudra Pasai pada masa itu. Salah satunya berada di Kabupaten Aceh Utara, yaitu di Gampung Glong, Kecamatan Syam Kali Rabayu. Itu ada satu kompleks keluarga
memang satu kompleks keluarga. Mereka tinggal di situ bergenerasi. Keluarga Barjan Al-Hadastan Khatib Husain beserta anaknya yaitu Muallim Husain bin Barjan dan Khatib Zainuddin dan segala macamnya ada di pemakaman itu. Itu adalah tokoh pelayaran yang ada di Samudra Pasai. Mereka mungkin yang memperdagangkan ataupun yang menyambut baik kedatangan kolega mereka, yaitu ahli-ahli pelayaran dari dunia pada masa itu datang ke Samudra Pasai. Juga di kawasan Lusmoy ada di kawasan Gampung Jilkat, Kecamatan Lamongan, depan Waduk Jilkat itu adalah kompleks pemakaman muallim yang sangat luas. Bahkan kita sayangkan lokasinya sekarang sudah tergusur. Bahkan di situ ada sangat banyak tokoh. Ada Muallim Idapun Ahmad bin Idapun Ahmad, kemudian ada anak Muallim Ahmad, Muallim Damang. Kemudian juga sangat banyak tokoh-tokoh pelayaran di situ. Bahkan simbol-simbol navigasi kita temukan di batu-batu nisan yang ada di otoritas pemerintah Lusmoy pada hari ini. Mungkin ini juga bentuk suatu hal yang harus kita sadari dan itu perlu diselamatkan. Haruslah diselamatkan. Untuk mensinergikan hubungan kita dengan pusat peradaban dunia, kita harus ada tokoh-tokoh yang mengerti tentang kelautan. Bahwa Samudra Pasai ini adalah pemerintahan yang maritim yang mengerti sangat tentang kelautan, dan banyak hal lagi yang tokoh-tokoh lainnya. Bahkan di Kecamatan Baktia Barat. Baktia Barat itu di Kampung Luuncin. Kampung Luuncin itu di masyarakat setempat menyebutnya dengan komplek makam Ibu Luuncin. Di situ ada seorang wanita, bahkan seorang wanita bernama jabatan beliau adalah Katibah Muallim Ahmad ataupun asisten pribadi Muallim ataupun Navigator Ahmad. Nama beliau adalah Siti Jumadil Awal. Jadi itu mungkin Bapak Ibu ada yang berasal dari Baktia Barat. Baktia Barat di Kampung Luuncin itu ada tokoh wanita yang sangat hebat yang hidup pada pertengahan abad ke-15 Masehi. Beliau seorang asisten navigator Muallim Ahmad. Yang Muallim Ahmad itu makamnya ada di Belanggu sekarang, Belanggu pemukiman Lamongan juga di Lusmoy. Nama beliau adalah Muallim Taufik Ahmad. Jadi beliau juga kuat orang Persia, Bang Deddy, karena di batu nisan beliau yang terbaca cuma Muallim Taufik Ahmad, sedangkan tulisan yang lain itu dalam bahasa Persia menurut Ustaz Taqiyuddin Muhammad. Bahkan sampai sekarang belum terpecahkan inskripsi ataupun epitaf daripada tokoh Muallim Taufik Ahmad itu. Jadi sangat kosmopolit dan sangat banyak tokoh-tokoh besar dunia hadir, bahkan mereka mengabdikan diri di pemerintahan Kesultanan Samudra Pasai seperti diterangkan Bang Deddy Satria tadi, yaitu Sidi Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz bin Abdul Qadir bin Al-Mansur Abi Ja'far Al-Abbasi, yang beliau adalah keturunan kelima dari Khilafah Abbasiyah, yaitu Al-Mustansir Billah, yang tinggal dan mengabdi di Samudra Pasai. Beliau diangkat menjadi Perdana Menteri ataupun As-Sadrul Akabir. Bapak beliau yaitu Muhammad, orang yang diceritakan oleh Ibnu Battutah yang dipercayakan oleh Sultan Muhammad Tughluk di Delhi menjadi orang kepercayaan Sultan Muhammad Tughluk. Jadi ayah beliau itu ada di Delhi di India, sedangkan anaknya di pemerintahan Samudra Pasai, yaitu lokasi makamnya sekarang berada di Kampung Takrung. Jadi sangat banyak, ada lagi Naina Husamuddin bin Naina Amin, itu tokoh dari Persia. Bahkan di Senundun itu di Kampung Langfa itu ada seorang dari Persia juga dugaan kuat bernama Haji Aizuddin bin Haji Ismail, itu di Kampung Langfa. Itu juga tokoh dari Persia yang sangat dekat dengan pelayaran. Mereka datang ke sini dengan satu kata, yaitu kata rahmatan lil alamin. Mereka datang ke sini, orang Islam datang ke sini dan mengabdi besar di pemerintahan Islam Samudra Pasai. Jadi mungkin inilah ulasan yang bisa kita petik pada sesi pertama di pagi menjelang siang ini. Selebihnya mungkin sekarang kita masuk ke mana nih? Jam 12, jam 12.30 baru kita beranjak.
makan dan sholat. 12.30. Ini masih 1 jam lagi. Ya, kita masih bersisa waktu 1 jam lagi sebelum isoma, makan siang dan sholat jam 12.30. Jadi mungkin di sisa waktu ini kita lebih kepada buka sesi tanya jawab dulu untuk sesi pertama. Biar suasananya hidup, biar bisa interaksi dengan audiens, Bang Dedi. Mungkin dipersilakan kepada ibu bapak yang ingin mengajukan pandangan ataupun pertanyaan dan segala macamnya bisa bertanya langsung kepada narasumber, kepada kabin di sini, kepala museum apa mungkin yang berkenaan dengan kebudayaan Islam Samudra Pasai. Dipersilakan. Bu Dedi, sebenarnya mereka ini bukan apa, Nggak sepi-sepi sebenarnya. Buktinya baru dibilang mau bertanya, tangannya udah muncul-muncul semuanya. Nggak sepi. Bicara sejarah itu, kalau Bunda bisa ngomong, Bunda latar belakangnya bukan arkeolog, bingung orang melihat Bunda. Bunda latar belakangnya dari pertanian. Kok bisa-bisanya menangani kebudayaan yang notabene ada sejarah, ada seni, ada adat istiadat, dari mana? Kan gitu. Kalau Bunda boleh memilih dulu, Bunda akan masuk ilmu yang dimasuki Bang Dedi itu tadi. Melihat masa lalu yang kita tidak hidup di masa itu. Luar biasa. Kalau dokter periksa, kita masih hidup. Kalau yang sudah nggak hidup, nggak diperiksa lagi. Tapi yang diperiksa Bang Dedi, orang yang punya nggak ada lagi, pecahannya pun tinggal fragmen, tapi akan diungkapkan secara bisa kita baca secara, wah ini seperti ini masa ini masa itu juga luar biasa rasanya. Tapi Bunda dulu tidak bisa milih, tidak ada jurusan itu di Unsia dulu. Sekarang pun yang ada di di balik sana udah ada ya antropologi, tapi arkeologinya belum ya. Nggak apa-apa, minimal mau ke deket-deket situ lah. Bunda berharap dulu kalau mahasiswa dibilang dari mana nak? Dari antropologi. Perasaan saya kalau bilang antropologi, orang zaman katanya gitu dulu. Tapi hari ini orang antropologi bicara, siapa minta saya dengan Anda? Saya meraba ujung waktu, Anda meraba ujung di sini sekarang Anda berdiri. Pintar kita yang dulu, mana dulu apinya? Ya orang dulu, gitu lah. Ya, ini Bunda kan biar bakar semangatnya. Ini Bunda mau kasih tahu. Ini mumpung ada Pak Nur Matias di sini, ada Bapak yang mewakili dari Budpar. Kita tahun 2024 kan ingin dicatatkan menjadi salah satu simpul jalur rempah warisan budaya dunia. Itu luar biasa ya. Tapi kalau kita tidak menyambut dengan baik, maksudnya orang tahu, ditanya ke kita mana buku bidanya, ditanya jalur rempah itu apa ya, sering Bunda bilang-bilang, tapi saya kok nggak tahu gitu. Mau gimana kita dicatatkan jadi warisan budaya dunia? Coba cintai dulu. Sering diomongin, itu nenek moyang kita dulu. Tadi udah dikatakan dari batu nisan, nggak usah diragukan. Dari keramik apalagi yang membuktikan kita adanya hubungan dengan beberapa negeri yang disebutkan tadi. Nih kondisinya walaupun tinggal sekeping, kita jangan lupa walau dia hanya sekeping. Orang sejarah tidak pernah lupa kacang akan lupa kulitnya. Ini buktinya udah pecah masih diambil, iya kan? Nah, jadi Bunda berharap ini dua pakar ada di sini, satu pakar batu nisan, yang ini, nah yang masih muda ini pakar batu nisan itu muda juga, satu lahirnya, yes, itu ahli keramik, yang ini ahli batu nisan, nah yang sebelah sini ahli mamiri. Maaf ya, berintermezzo sedikit. Oke, Bang Dedi, sebentar lagi kalau ada pertanyaan saya minta Bang Dedi situ biar kenal sama ibu ini. Sekalian tunjuk-tunjuk nih yang di sini. Tapi pertanyaannya diajak Bang Dedinya biar turun ke bawah. Kalau pertanyaannya nggak diajak Bang Dedi turun, Bang Dedi tetap di sini. Ini boleh untuk Bang Dedi, boleh juga untuk Bang Kurator Museum kita.
Ayo tadi mana yang tangannya udah muncul-muncul? Bang, minta tolong sudah. Berapa? Kita buka dulu 5 ya. 5 dulu ya. Ayo kasih terus. Boleh, nanti ke sana ya. Depon. Ini ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bu Ana. Sangat luar biasa kalau Bu Ana tidak diragukan lagi untuk budaya. Benar-benar luar biasa kalau Bu Ana. Selama saya mengenal Bu Ana memang luar biasa. Baik, terima kasih untuk narasumbernya Bung Dedi. Saya bertanya kepada Bung Dedi ya. Pertanyaannya begini, memang jenis keramik yang Bung Dedi dan jelaskan. Nama ibu, nama. Oh iya ya. Mbak kata pepatah tak kenal maka tak sayang ya Bu Ana ya. Baik, perkenalkan nama saya Sumari, biasa dipanggil Kak Mami. Saya berasal dari Senudun ya, tepatnya tempat tugas saya di SMA Negeri 2 Senudun. Baik, pertanyaannya begini Bang Dedi. Jenis keramik memiliki mutu yang berbeda-beda sehingga kita mengetahui golongan atau kasta apa yang tinggal di kawasan tersebut dan boleh dikatakan kan? Sehingga keramik tersebut tahu ini golongan kasta apa yang tinggal di situ, orang pejabat istilah sekarang atau orang siapa gitu kan, atau orang awam. Bagi kami yang awam pastinya tidak tahu itu keramik itu jenis apa gitu, ya kan? Jadi bagaimana kita mengetahui kualitas keramik tersebut? Cukup dengan penampilannya saja atau memang ada cara-cara tertentu untuk mengetahui bahwa ini keramik dari ini loh, dari kasta ini dengan kualitas seperti ini gitu. Begitu juga tahunnya. Saya penasaran kok ada 14 tahun Masehi atau 12 sebelum tahun Masehi gitu. Itu gimana kalau cara melihatnya sehingga tahu bahwa keramik tersebut datangnya kemari atau pecahan ini pada tahun tersebut adanya. Itu saja boleh pertanyaan daripada saya. Berarti gimana kok tahunya kualitas keramik tersebut dengan tahun-tahunnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Manawiyah dari SMP Negeri 4 Sawang. Di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah peninggalan benda yang berhubungan dengan keramik khusus negara yang ada dimasuki oleh negara Cina atau Arab? Yang kedua, perbedaan keramik dan marmer yang terbuat dari bebatuan atau porselin, karena saya tahu sejarah hanya di SMP dan SMA. Kemudian yang ketiga, cara mengenal batu nisan dari masa ke masa. Itu saya pernah ke Takengon, itu membawa alumni Menwasi Indonesia, kami keliling-keliling daerah bersejarah. Terus ada pemandunya, mereka mengatakan ini Bu punya sejarahnya katanya kayak gitu. Ini dari masa ini, terus batu nisan ditandai dari mana, saya tanya. Ini dari batu nisannya. Cuman yang guide yang menjelaskan itu tidak seperti Bapak yang Dedi katakan tadi, Bapak yang di tengah. Pak Prapto. Jadi di situ dia tidak menjelaskan batunya dari mana. Karena kenapa? Di daerahnya saya lupa, dekat air terjun itu ada batu, bentuk nisannya itu bulat. Bulat ada tonjolannya. Terus ya lonjong ada tonjolannya. Terus dikatakan ini dari zaman ini gitu loh. Tapi nggak dijelaskan karena zaman apa, gimana ceritanya dia juga nggak tahu. Karena cuma dia hanya menjelaskan. Kemudian ada agak ke tengah lagi kami ada lihat batu nisan juga yang bentuknya agak petak-petak. Di mana itu, Bu? Di Takengon. Cuman lupa nama tempatnya. Jadi di situ juga mereka jelaskan ini dari zaman dulu gitu. Cuman mereka nggak menjelaskan. Jadi di sini saya mintanya bagaimana kita tanda dan tahu tahun berapa batu nisan itu ada gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridwan SPD, utusan dari Min 6 Aceh Utara. Sebelumnya
terima kasih banyak kepada Ibu Ana selaku Ketua Museum, kemudian kepada Bapak narasumber yaitu Pak Dedi Satria SS Haji Arkeolog. Dalam hal ini sangat menarik yang telah dipaparkan beberapa menit ataupun jam yang lalu, sangat menarik. Walaupun saya dari jurusan matematika, tapi saya sangat tertarik dengan sejarah. Jadi saya tertarik dengan sejarah itu karena ya cenderung dengan warna ya. Jadi yang mengajari bagaimana kita tertarik dengan sejarah. Jadi walaupun saya dari jurusan matematik, saya sangat suka ataupun tertarik dengan sejarah. Jadi dalam hal itu tadi disampaikan mengenai tentang berbagai macam jenis keramik. Jadi udah lama saya ingin mengetahui dalam hal keramik ini pas kali ini. Jadi pas kali dengan seminar ini. Jadi dalam hal ini saya ingin menanyakan mengenai tentang keramik. Ada saya dengar ataupun lewat pembicaraan itu keramik itu dalam beberapa tahun yang lampau yang tertanam di bawah tanah, kemudian ada penemuan-penemuan. Jadi kualitas keramik itu agak berbeda-beda. Jadi saya dengar ada keramik waktu dituangkan nasi ke dalamnya itu tidak akan basi siang. Ya, jadi waktu demikian dituangkan nasi nggak akan basi. Apakah isu itu benar ataupun hanya sekedar mitos? Jika memang itu benar, nasi itu nggak basi, keramik yang bagaimana kualitasnya? Keramik yang bagaimana? Yang pertama, dan keramik yang bagaimana kualitasnya? Sehingga saya lihat banyak para arkeolog menarik untuk meneliti tentang keramik tersebut. Kemudian yang kedua, makin tua sesuatu bahan itu makin tinggi harga jualnya. Jadi tertanam makin tua, harga jualnya makin tinggi. Jadi yang saya ingin tahukan itu di mana terletak harga jual sangat tinggi, sedangkan benda-benda tersebut sangat tua. Itu dua. Jadi yang pertama tadi kenapa nasi itu tidak basi, keramiknya bagaimana kualitasnya, dan yang kedua kenapa harga itu sangat tinggi. Cuma itu. Sekian dan terima kasih. Dua lagi. Bapak, Bapak. Bapak, dua dulu Bapak. Tadi 3 ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin ini saya tak tahu kepada siapa ya. Yang banyak yang ada di depannya mungkin siapa yang bisa jawab. Yang pertama, ada 5 hal yang menarik itu saya. Yang pertama mengenai penelitian keramik ini. Kita ketahui Samudra Pasai dengan kerajaan Aceh ya, kerajaan Aceh itu berbeda abad ya. Abad 12 di Pasai, 14 kalau masalah di kerajaan Aceh. Termasuk puncaknya pada masa Iskandar Muda ya. Yang ingin saya tanyakan di sini, apakah di masa kejayaan Aceh atau masa Iskandar Muda, adakah ditemukan juga semacam keramik yang lebih modern dari Pasai? Itu maksud saya, yang dibuat dari Turki misalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tertarik dengan tim kisah. Ada yang bercerita, kan? Bukan? Kisah, beberapa waktu lalu orang kisah mengadakan kegiatan rapat guru di Ibu. Kalau nggak salah juga salah ya. Kebetulan saya ada hadir ketiga malamnya. Di situ ada beberapa kisah tentang penemuan batu nisan di area Ibu. Kalau nggak salah lebih dari 10 dekat kalau nggak salah. Bahasa itu orang tim kisah paparkan malam itu. Saya bicara di lapangan Putih itu. Katanya ada temuan nisan itu yang baru ditemukan entah 10 Yang ingin saya tanyakan, kalau ada yang bisa jawab dari kisah atau dari siapa,
adakah hubungan langsung makam-makam itu, makam-makam yang bukanisanya dengan pasai, hubungan langsungnya? Yang pertama. Yang kedua, di situ adakah ditemukan juga bentuk-bentuk jenis gerakan keramiknya di kawasan lingkungan yang ada di depan desain-desain itu? Itu yang kedua. Yang ketiga, kita ketahui Islam di Samudra Pasai atau di Aceh atau bahkan di Asia Tenggara itu dalam sejarah ini pertama di Aceh ya. Pada masa jayanya, pada masa Malik Saleh. Yang ingin saya tanyakan, apakah sebelum Islam masuk ke Aceh, pemainnya dulu orang kita Hindu, apakah tidak ada peninggalan keramiknya sebelum ada kerajaan Pasai ini? Keramik orang-orang Hindu misalnya, nenek moyang kita, ada keramik ditemukan? Itu yang keempat, tadi disebutkan, kemudian saya lupa sebutkan, saya standar dari SMA Mutia Barat. Kemudian saya orang Mutia Barat, orang buah. Saya tahu lelaki itu maksudnya. Tadi disebutkan lelaki. Saya pernah dengar Mu'alim Ahmad, tapi saya tidak tahu bagaimana ceritanya. Nanti bisa diceritakan kembali itu Mu'alim Ahmad itu. Saya aslinya orang buah, tidak tahu dari lelaki. Cuma desa saya bukan lelaki. Saya tahu di situ memang daerah pertama buah itu. Mungkin itu yang ada namanya Tunggulungin dengan nama aslinya Tugu Mama Yasin. Keturunan dulu, salah satu keturunan Tunggulungin itu tulang bumbunya itu Haji Endor atau Ahmad. Kalau di Muslim ada Abu Hasbi, Abu Yed itu adik abang orang itu. Tujuh daripada Tunggulungin itu. Haji Endor kita lebih kenal pada masa 90 ini direktur utama Pertamina-nya Ibu Mustafa, beliau adalah direktur keuangannya. Itu orang sebelumnya memang orang dulu. Itu bisa disampaikan lagi itu bagaimana cerita Mu'alim Ahmad, dan saya memang pernah tapi tidak tahu bagaimana itu. Kemudian yang terakhir gerakan keramik ini yang saya tidak tahu apakah sudah pernah diusulkan atau bisa yang di Pasai ini ya, bisa dijadikan warisan budaya UNESCO jenis benda, bisa atau sudah atau bagaimana? Saya ini tidak tahu prosesnya. Itu saja lima pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamak ya. Ini yang kasih ke atasnya. Nanti kita buka lagi ya. Kasih. Satunya 3. Iya, satu orang 3 ini 13. Kasih jawab. Silakan. Ya, terima kasih sudah merespon apa yang sudah saya sampaikan tadi. Ya, ini yang menarik tuh. Walaupun sambil tidur ayam tadi kita ya. Rupanya udah bisa juga pertanyaannya, saya juga bingung. Ini yang bikin saya agak gregetan gitu ya. Memang begitu, agak rumit. Ini sampai ada nasi basi, Pak, saya nggak tahu jawab nasi basi. Gimana? Nampak nggak peduli Pak, tapi respon. Karena saya tinggal plastik pun basi Pak, bukan ya. Biar nasinya nggak basi Bu, dimakan cepat-cepat Bu. Nggak bakalan basi dia, kasihan Bu. Nah ini kita langsung saja melihat barangnya Bu ya. Ini pertanyaan pertama dari Bu Guru Kesenian Sentul, ini menarik juga nih. Kok bisa tahu? Kebit-bit awalnya. Betul-betul Bu, kita dengan penyihir itu dekat-dekat ilmuwan ini ya. Kalau penyihir pakai tongkat, kita nggak artinya tongkat. Tapi memang begitulah ilmu pengetahuan Bu. Ini anugerah besar. Jadi kalau dibilang Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam bawa ilmu itu mengalahkan dukun-dukun tuh. Mereka pakai tongkat, kita pakai ilmu logik.
kita pakai akal kita dengan baik, karena yang gerak. Keramik ini bisa dipelajari memang, bisa dipelajari. Kok bisa tahu mutunya bagus? Nah kita tahu lah itu bagus ya. Ini sebenarnya pemahaman dulu yang kita pakai terus sampai hari ini. Ohnya analaga. Kita tahu ini. Contohnya ini Bu. Nah ini Ada suara. ini kena pecah, jadi bunyinya agak gepreng sedikit. Tapi terus terang, ini bahan batuan. Ini bahan batuan dia abu-abu. Kemudian ada lapisan abu-abu. Kalau ini agak kuno nih. Kalau dibilang Islam belum hadir di Samudra Pasai dengan sultan yang sekarang ini buktinya. Ini tua sekali dari dinasti Song ini. Jadi orang-orang Mongol sebelum mereka masuk Cina, salah satu bentuk keramiknya gayanya ini. Gak bisa tahu, karena memang sudah diteliti, sudah diteliti oleh ahli keramik Cina ya. Keramik ini tidak dibuat lagi oleh orang-orang di zaman Mongol itu. Ini hanya dibuat oleh pedagang oleh pengrajin Cina di zaman dinasti Song. Karena mutunya ini mutu untuk barang pecah belah ini di pinggir-pinggir jalan itu dijual. Kalau sekarang mutunya bagus-bagus malah di pinggir jalan. Tapi ini mutunya murah ini. Jadi dia ada cincin di tengah-tengah itu. Ini cara pembuatannya itu udah jelas ini. Ditumpuk-tumpuk dia. Jadi ada kalau dibakar setelah dikasih lapisan Cina, dia ditumpuk-tumpuk. Ada mangkuk lagi di atasnya, mangkuk lagi masukkan ke tungku dibakar ya. Jadi lapisan kacanya berbekas warna ring keguran. Nah ini barang murah nih, barang kontong ini. Kalau ini ada di mana-mana bisa. Saya di Lambre di kota Cina, kemudian di Barus kita ketemu ini. Ini artinya barang murah ya. Nah, kan saya sudah menunjukkan Bu ya cirinya Bu ya. Bukan mengada-ngada mah. Inilah kenyataannya, ada barang yang murah dan ada barang yang mutunya sangat tinggi. Nah ini ada, dulu bisa lihat layar. Nah ini tadi contoh kedua, ini batuan hijau. Batuan hijau ini mutunya luar biasa, bagus sekali. Kita buktikan Bu ya. Mari Bang. Nah ini bunyinya tidak nyaris karena dia pecah. Sebentar Bu, saya cari yang lain Bu. Harus terbukti Bu. Enggak, Pak. Bunyinya seperti kaca ya, atau seperti besi. Kalau ada besi kita hantu, itu bunyinya nyaring ya. Nah, mutu bagus tidak bagus, kena hasil pembakaran tingkat tinggi itu dari bunyinya. Kalau bunyinya sudah tidak bunyi besi atau kaca, itu mutu murah semuanya. Kemudian memang barang-barang mutu bagus itu, dia desainnya juga bagus. Yang paling terkenal itu memang yang biru putih ini. Dia seni, indah. Kalau ini lama-lama kita lihat bosan kita. Makanya yang punya ini apa yang bosan ini dia lempar barangnya. Dia ganti dengan yang baru Bu. Jadi saya selalu artinya mutunya berbeda-beda. Ini mutunya sangat bagus. Ini dari dinasti Ming, tapi Yuan juga buat seperti ini. Ini biasanya raja yang punya ini. Ordernya dari raja. Saya maunya dibuat segini, seperti ini sekian buah. Saya mau kasih untuk raja ini, raja ini, raja ini, begitu. Artinya dia memang barang istimewa dia. Order dari penguasanya. Memang Jin Geseng menghasil benda-benda biru putih ini memang dikuasai oleh pemerintah. Jadi haknya apa? Monopoli dia, monopoli. Tetapi pedagangnya tidak monopoli, bisa siapa saja. Pembuatannya saja yang dimonopoli oleh raja, perdagangannya tidak. Dan ini banyak diperdagangkan di dunia Islam. Orang-orang Islam suka warna biru putih. Jadi penggalian di Fustat, di Mesir, kemudian di Persia sampai ke India, yang ini paling banyak ditemukan di zaman Ming ketika Cengho belayar keliling dunia. Nah itu untuk mutu. Itu sudah saya buktikan, bunyinya nyaring sekali karena proses pembakarannya
memang tinggi dia. Suhu tinggi. Membuat suhu tinggi itu tuh butuh teknologi membangun tungku, Bu. Nah, gitu. Dia kalau tungkunya tidak bagus, hasilnya pasti juga butuhnya rendah. Pencapaian suhu tinggi tidak berhasil. Nah, ini kemudian kronologis karakteristiknya, tahu keruncing apa gitu ya. Dia punya karakternya. Orang-orang Ming itu banyak meniru di masa Yua. Ketika orang-orang Mongol menguasai Cina, memesan seperti ini orang-orang Mongol ini kemudian juga ikut dia, karena ini yang paling laku. Dan tujuan utama porselin biru putih dibuat memang dunia Islam, walaupun kemudian di pusat-pusat peradaban Hindu, Jawa, Asia Tenggara gitu, ini juga ditemukan, tapi porsi besarnya memang dunia Islam ya. Karena kobalt sendiri, bahan birunya ini, yang kayak Flau saya bilang itu tadi, itu datangnya dari dunia Islam. Nah, orang Cina nggak punya kobaltnya sendiri, punya, tetapi tidak sebiru Blue Muhammadan katanya. Ini biru Muhammad. Kalau kita lihat nanti ada marmer, ada ubin di masjid-masjid, foto-foto di kalender misalnya biru. Nah, itu ubin-ubin dari Timur Tengah itu. Karena mereka punya bahannya itu. Kalau kita ke Iran, lihat foto-foto masjid di Irak, mereka punya warna yang colok itu ubin, porselin ya. Sekarang di kamar mandi, dulu masjid, kan hebat tuh. Bedanya ubin zaman dulu dengan ubin sekarang di kamar mandi. Ubin zaman dulu jadi biasa masjid. Nah itu untuk karakter ya, dia memang berbeda-beda. Kok bisa tahu Pak Deddy? Prosesnya panjang sekali. Keramik ini saya pelajari dari awal kuliah saya, tapi dosen saya aja menolak saya untuk belajar keramik. Saya disuruh meneliti lain, tidak keramik, tapi batu nisan Aceh dengan sistem persebaran yang luas. Kalau isinya, tulisannya nanti kawan-kawan Cisah itu yang bisa menjelaskan itu. Makanya dia tahu tokoh ini almarhumnya Fulan namanya, asalnya dari sini. Sok tahu mereka, hanya mereka, tapi begitulah, tidak mengada-ngada, bukan mengada-ngada, bukan begitu yang sebenarnya. Dan kronologis juga begitu, jadi gaya tertentu itu mewakili zamannya, Bu ya. Kalau ini udah dibuat di zaman dinasti Tang. Dinasti Tang itulah orang Cina berperang dengan orang Arab pertama sekali. Dan mereka buat yang hijau-hijau ini. Tetapi orang Muslim kemudian minta yang warna putih ya. Dengan Cina. Kalau kalian mau berdagang Cina, dengan kami, beri kami yang putih. Karena memang orang-orang Arab suka dengan porselin putih ya. Sampai-sampai di Irak itu ada penggalian arkeologi, begitu banyaknya yang putih-putih itu dikasih nama dengan nama lokasi tempat penelitian arkeologi itu. Si putih dari Samara. Saya kira dulu itu perempuan, supaya itu nama kota, Samara, putih ya, Pak. Cuma produksinya dari Cina, itu di zaman Khalifah Abbasiyah. Nah ini contoh si putih, tapi tidak dari Samara lagi. Nah, ini dari dinasti Ming atau Qing, ada stempelnya malah. Kok bisa tahu Pak? Ada stempelnya nih. Nah di stempel ini ada katalognya. Jadi raja ini, dinasti ini, tahun sekian malah itu kita tahu dari stempel biru ini. Jadi ada warna birunya. Nah itu, ini biru ini kadang menulis nama perusahaannya, nama kaisar yang order pesanan gitu ya. Dan kalau kita tahu nama kaisarnya, kita tahu tahun pemerintahannya. Berarti batu ketemu udah ada stempelnya ya Pak? Iya, dan kita buka lagi buku. Saya juga nggak hafal ini dari raja apa ini gitu. Karakternya karakter Cina. Nah itu dari ibu yang dari SMA Senedul. Nah kedua dari SMP apa tadi Bu ya? Nah itu. Nah ini juga asal usulnya juga sudah saya jelaskan tadi ya. Setiap tempat itu punya karakternya sendiri. Bahannya mereka beda-beda. Bumi sama-sama diciptakan Allah itu dari bahan debu itu. Tapi debu itu rupanya menghasilkan macam-macam batuan. Itu
Itu menarik. Nah, ini buah anak ahlinya nih. Pertanian tapi tanah dia. Cuma yang bisa dicocok tanam aja, yang nggak dicocok tanam nggak mau dia teliti. Itulah diskriminatif ini besar. Nah itu bahannya beda-beda. Tadi ini Cina ya. Nah, ini Cina. Porselin itu Cina itu kubi number one tuh hal keramik. Kubi number one. Walaupun Mesir yang menciptakan Arab Timur Tengah dengan Sumeria, Mesopotamia, tapi orang Cina itu tuh dulu untuk mutu paling bagus berarti. Jadi ini kedudukannya sama dengan sutra. Kalau ada namanya jalur sutra, itu lewat darat seperti yang Marco Polo jalani itu. Nah, kita di samudra ada jalur keramik kata orang. Ini ahli keramik Cina. Kalau kita namanya jalur rempah ya. Kalau Cina dan Barat orientalis menyebut samudra kita ini sebagai jalur keramik. Karena banyak keramik dibawa dari jalur pelayaran itu dari Cina. Dan itu terkenal memang, Cina terkenal. Tetapi Asia Tenggara itu mirip-mirip ya. Pertama tebal-tebal. Ini pecah kena mungkin jatuh kena terlalu berat ya. Ibu yang membawa ini ada isi makanannya gemetar ya, jatuh pecah. Saya selalu Mungkin itu yang dibasi. Ini kena ini lah basi dia jatuh tanah. Jadi bahannya tebal. Asia Tenggara khususnya untuk Thailand ini mirip-mirip, hijaunya sama. Hijaunya sama mereka. Mana gambarnya? Minum dulu. Kasihan kan Abang turun aja biar di zoom. Abang tunjuk aja. Jadi hijau-hijaunya mirip bu, hijau keabu-abuan, hijau daun gitu ya. Tapi sebenarnya karakternya berbeda. Cina itu lebih tipis dia, dan bedanya pun kecil-kecil, elegan gitu ya. Kalau kita sebut dia sebagai elegan. Kalau Asia Tenggara, khususnya Thailand, dia sangat berlebihan dia. Berlebihannya berat sekali ini. Malas ibu bawa yang tebal begini. Betul lah. Makanya basi-basi lah makanannya. Kan kadang-kadang di dapur ya. Nah ini bahannya tebal ya. Nah kalau ya. Mana Pak gambar dia? Ya Bu. Tadi saya penasaran Pak. Itu kan dalam seminar kajian ini kan itu ada keramik yang dibuat simbol dalam pertemuan ini ya. Oh iya. Saya penasaran itu dari apa? Keramik juga itu gunanya apakah dari cangkir atau apa? Itu yang saya ingin tanya. Nah ada benda-benda khusus dia. Dan tadi Bapak nggak angkat itu kayaknya. Betul. Ada benda-benda khusus. Dia menggambarkan status sosial. Mana Bu? Ini. Itu dia. Ini jadi. Itu kan simbol jatuh. Iya, jadi lambang kita hari ini. Itu gelas apa Pak? Ini cangkir apa botol Bu? Botol ya. Kok bisa tahu Pak Dedi? Memang ada-ada tadi ya. Ini badannya bulat ini Bu. Kayak vas bunga deh. Itu yang penasaran saya Pak. Itu bagian apa Pak? Ini bagian lehernya untuk dicekek Bu. Nah, kalau botol itu kan dicekek ya. Cara megang botol Bu sebenarnya dicekek. Hanya botol lah yang boleh kita cekek, yang lain nggak boleh. Karena dia nggak punya tangkai. Kalau punya tangkai, tangkainya kecil. Tapi ini bisa jadi sebuah ceret mungkin. Tapi bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini. Dia semacam vas bunga. Tapi kalau di dunia ya, apalah istilahnya pokoknya gitu. Nah, ini botol, jadi bibirnya ini dia agak melebar seperti vas bunga kita. Vas bunga kita itu cuma Cina yang pakai sebagai vas sebenarnya. Tapi dunia Islam itu pakai dia untuk minuman. Madu itu disimpan dengan botol seperti ini. Kalau ini batuan, ini dari ini Vietnam, dari Thailand. Dia berusaha meniru Cina. Warnanya putih, tetapi kenyataannya cuma jadi abu-abu hijau, hiasan birunya jadi coklat. Warna dasarnya?
warna dasarnya abu-abu. Abu-abu. Dan ini contoh yang sama juga. Ini juga punya Vietnam, punya Thailand. Kalau yang putih-putih ini cenderungannya dia tipis-tipis karena industrinya ini tumbuhnya berbeda. Tapi sama-sama dari Thailand. Ini tumbuhnya berbeda dengan yang tebal-tebal ini. Tumbuhnya berbeda. Ini Thailand juga, yang tadi bisa pegang tumbuhnya juga Thailand, tapi tumbuhnya berbeda. Kalau nanti ibu dengar sisa Canalai gitu ya, nama kampungnya sisa Canalai. Nah itulah pembuatan keramik Thailand itu. Ini sisa Canalai, ini juga sisa Canalai, tapi berbeda tempatnya. Tunggu dulu Pak, nasi basi, jangan cepat basi Pak. Makan siang kita. Pakai cooker. Kemudian jenis-jenis tipologi ini sekali jawab tadi ya. Ini ada pertanyaan ibunya. Tipologi itu juga berdasarkan asal usul bisa. Ini ada kelompok-kelompok Cina, kemudian dinasti, kemudian ada asal usul Asia Tenggara, Vietnam, Thailand. Itu karakternya tadi sudah saya berikan gambaran. Kalau Vietnam itu sebenarnya bentuknya mirip-mirip Thailand. Hanya saja mereka lebih soft, lebih halus, lembut ya. Lembut di dalam. Ya, dalam. Ya. Jadi ada kemiripan, tapi berbedanya ada dari. Nah ini ada dari Gujarat. Kita tahu bahannya lembut ini. Ini agak keras. Saya tadi bukan membohongi ibu-ibu. Ini di rumah jadi debu ya. Tapi yang ini betul-betul kuatnya kena tebal. Dia relatif. Nah ini gelanga apa? Ini tajir kalau kita sebut ini. Jadi tempat air minum. Kok ada ini di sini? Karena di laut orang kalau bikin minum air laut dia bawa air putih air bersih di atas kapalnya. Dan ini adalah isi kapal itu untuk bawa air dan minum. Dan di tempayan ini ada tangkainya kecil. Biasa untuk ditutup dengan kulit, nanti talinya masuk kemari, dianyak ya. Ini mangkok dari Garsa sama ini asal usulnya sama dari Gujarat Kembayan. Jadi dia ada campuran biru, abu-abu, hijau, campur-campur ini. Kita tahu dari bahannya, kemudian mutunya. Nah ini ada dari satu-satunya, bukan satu-satunya, sebenarnya ini sering saya dapat. Tapi saya tak pernah sadar kalau ini bagian dari Persia. Dia berusaha menirukan Cina, tetapi nampaknya gagal karena bahannya nggak ada di Persia itu. Iran sekarang itu. Persia itu Iran sekarang. Jadi dia tidak berhasil meniru saja. Nah ini yang saya sebut tadi paling banyak di makam kompleks makam Luhut. Nah ini tembikar dan ini asli dibuat oleh nenek moyang kita zaman dulu dan kita pakai sendiri. Nah ini ciri dia kendi apalah namanya, tapi tempat air inilah dia. Dan banyak tutup ini Bu. Ini tutup benda-benda ini biasanya untuk makanan. Bila makanan tidak basi di sini Pak. Fokusnya masih, karena memang salah satu fungsi dari keramik tempat tembikar dan sebagainya itu untuk pengawetan makanan. Untuk pengawetan makanan, jadi makanan itu bisa disimpan dan awet ya, itu waktu tertentu. Nah, itu tujuan mereka. Bukan membasmikannya Pak. Tapi betul juga, karena fermentasi, proses-proses pembusukan kimia itu biologis juga, itu juga menggunakan keramik di zaman dulu. Buat ragi dan sebagainya itu pengolahan cairan-cairan tanaman itu menggunakan proses
produksinya itu dalam keramik-keramik, tahin-tahin itu, tebayan-tebayan besar. Gitu. Jadi madu disimpan di situ, yang cairan-cairan itu disimpan di situ, malah yang padat-padat juga. Gitu. Seperti misalnya dilaporkan orang India membawa ikan yang sudah diawetkan jadi ikan kayu kita sekarang itu, nah itu dalam tempayan-tempayan mereka harus masukkan biar dia awet. Jadi ikan kayu kita tuh dari India, padahal kita bisa buat sendiri gitu. Dan kita mampu buat itu. Nah itu dilaporkan begitu. Mungkin sekali jawabnya tadi Pak ya. Jadi sebenarnya pembusukan itu memang benar, tetapi untuk tujuan yang lain. Tape itu bisa dibuat dengan kayu. Tapi kalau maksud Bapak ada barang yang bisa mengawetkan itu, pengawetannya dalam tanda kutip berarti Pak. Nasi tidak busuk, itu saya nggak, secara logik juga tidak bisa dijelaskan. Kemudian berapa harganya? Saya nggak berani ngomong harga ini, karena udah ada pengawas kita di TV ya. Dan ini bukan masalah jual beli, Pak ya. Barang-barang ini memang barang-barang berharga, dan tidak mungkin lagi kita produksi hari ini. Kalau kita bisa produksi, cuma tiruan. Nah itulah yang bisa kita jual. Sejarah lagi Pak ya. Nah ya sejarah masa Bapak jual belikan, bagus sekali gitu. Nah, itu dia. Jangan terjebak ke arah situ, memang cenderungannya begitu. Tetapi ini memang layak kita simpan. Harganya nggak ada nilai. Kalau ditanya harganya, padu harga, padu pek, tidak ada uang yang mampu membayar itu. Itu dia Pak, jawabannya itu, itu. Oke, kemudian makanan isi harga. Tadi sudah saya sebutkan, memang Cina itu produksi paling awal. Kalau untuk diperdagangkan, keramiknya keramik Cina dari dinasti Tang. Dinasti Tang itu awal-awal mula kekhalifahan dalam Islam sebenarnya, bukan Khalifatul Rasyidin, tapi ini Umayyah dan Abbasiyah, saya cerita itu. Nah mereka sudah produksi untuk dijual keramiknya, jadi sudah cukup tua. Dan ada dinasti Song, Yuan, Ming, Qing terakhir. Nah, tadi udah sekaligus dengan Bapak guru dari Ming juga, Bapak apa ya? Itu jawabannya Pak ya. Kemudian kalau harganya janganlah jual-jual Pak, itu sangat berharga. Itu sangat tekankan dulu. Bukan barang dagangan lagi sekarang, dulu ya. Nah kemudian penelitian keramik zaman Pasai itu tadi udah saya jawab ya. Keramik ini ada terus ya Pak. Ada terus perdagangan Cina itu dari dinasti Tang. Dinasti Tang itu Umayyah. Ketika Umayyah mengembangkan kawasan dunia Islam, itu bersentuhan dengan orang Cina di Uzbekistan atau Kazakhstan kita sekarang, Asia Tengah itu keramiknya udah sampai ke sana Pak. Orang Romawi sudah pakai keramik Cina dia. Orang Romawi, raja-raja Persia yang ditaklukkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas itu sudah pakai keramik Cina dia. Artinya untuk kronologi saja, di zaman Pasai itu kita tahu, kok bisa tahu zaman Pasai? Karena produksi bendanya itu di periode Pasai. Periode Pasai kita abad ke Samudra Pasai ini Pak ya, kerajaan ya, Kesultanan. Nah, Kesultanan abad ke-13 dari Malikus Saleh dinobatkan sampai raja terakhirnya Zainal Abidin itu ya, Zainal Abidin 6 atau 7 gitu. Dan masuk Portugis dari Malaka, Sultan Aceh mengamankan Samudra Pasai dari orang-orang Portugis. Kronologis keramiknya itu di sepanjang periode itu dari Malikus Saleh sampai ke Zainal Abidin 6 atau 7. Kita tahunya itu dari zaman-zaman itu karena gaya, style, bentuk gitu ya. Nah kalau batu nisan mungkin kamu Cisa bisa membahas itu nanti. Saya sudah sebut dari awal tadi. Kemudian untuk itu ada pra-Islamnya memang. Kita ada pra-Islamnya di Aceh Utara. Jadi kalau catatan Arabnya yang banyak orang Islam itu memang di pantai utara ini, tapi orang lokalnya tidak. Pendatangnya ya. Orang lokalnya tidak itu. Mereka malah menjelaskan ini orang-orang ini agak unik karena punya tradisi makan manusia di Taman Keburu. Banyak yang tak percaya.
Artinya mereka nggak Hindu, kalau Hindu mereka nggak makan manusia. Tapi ada tradisi lama sekali yang Bapak pikirkan itulah. Karena itu udah berlalu, ya. Ngeri itu. Itu pernah dipraktekkan oleh orang-orang di kita di Nusantara, di Sumatera, di mana-mana. Jadi itu tradisi lama, yang jahiliyah itu sudah selesai. Jadi nggak perlu lagi dibahas itu. Dan kemudian jadi warisan budaya dunia, World Heritage. Ini nggak mudah, Pak. Dia perlu bertahap-tahap. Pengalaman kawan-kawan di dunia Islam, Mesir, Persia dijadikan warisan budayanya itu perlu waktu 20 tahun. Malah regenerasi, pengusulnya meninggal, ada yang melanjutkan pekerjaan itu, dan itu nggak mungkin sehari, Pak. Nah, itu memang sangat-sangat layak untuk dijadikan dia warisan budaya dunia, tetapi butuh waktu panjang. Dia punya kriterianya. Kalau kita mulai bergerak hari ini titik nolnya, berarti tunggulah 20 tahun ke depan itu, karena dia terus dievaluasi. Kenapa kami harus menetapkan itu? Kenapa ini cerita-cerita nanti jadi warisan dunia, dia dipelihara, ada dana. Ini politisnya itu dia. Ada dana besar dananya di situ. Nah, kan kenapa kami harus menjaga itu? Apa alasannya itu? Arti pentingnya kenapa? Kenapa kita harus membayar menjaga itu? Nah, itu tidak mudah. Ketika ada monumen-monumen besar, katakanlah masjid, apalah begitu dijadikan World Heritage, seperti misalnya Taj Mahal. Taj Mahal itu bukan masjid, itu kuburan ya. Kuburan untuk 2 orang saja, suami istri. Itu dijadikan World Heritage karena besar sekali peran dia untuk manusia. Ada gagasan-gagasan hebat luar biasa di sana. Romeo dan Juliet kata si Shakespeare, itu cuma cerita. Ini cerita yang sebenarnya, kisah cinta itu. Raja jihad mencintai istrinya, saya lupa istrinya. Kisah cinta ini monumentalnya jadi kuburan. Cinta semati gitu ya. Cinta sampai sama-sama mati ya. Dimonumentalkan dia, seperti masjid kita lihat sekarang. Tetapi dia punya masjid, bangunan kuburan itu punya masjid. Jadi layaknya istana gaya Persia gitu ya. Cuma di India dibangunnya. Nah itu juga nggak sebentar urusannya itu, Pak. Kenapa dunia kemudian UNESCO mungkin di Amerika, tapi dananya dana dunia. Kenapa kami harus bayar mahal itu? Kenapa? Karena itu dana perawatan dunia sifatnya. Nah, mungkin itu penjelasan saya untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada. Lebih kurang begitulah, Pak ya. Lebih kurang begitu jawabnya. Mungkin bisa dilanjutkan dengan pertanyaan lain. Kita masih punya waktu sekitar 30 menit lebih kurang sebelum makan siang dan sholat. Ini ada beberapa pertanyaan mungkin yang sudah dijawab oleh Bang Dery tadi, dan mayoritas pertanyaan tadi menyangkut masalah keramik. Dan lebih spesifik mungkin Bang Dery sudah turun langsung ke lokasi untuk mengidentifikasikan satu-satu keramik dan menjelaskan secara detail dan terperinci. Sekarang mungkin ada beberapa pertanyaan menyangkut tentang batu nisan, dan ada tadi pertanyaan tentang batu nisan yang di Kecamatan Libung oleh siapa tadi yang menanyakan, saudara yang dari Buah ya, dari Baktia Barat, Pak ya. Jadi dia memang kalau kita lihat sebaran batu nisan Samudra Pasai yang ada di Kabupaten Aceh Utara ini sangat monumental sebenarnya. Itu salah satu destinasi yang paling sangat berharga daripada tinggalan sejarah Samudra Pasai, yang menduduki peringkat mungkin pertama bagi dia. Untuk tipologi batu nisan ini mungkin kajian yang sungguh luar biasa yang telah diprakarsai semenjak mungkin dari 100 tahun yang silam. Pertama sekali dokumentasikan oleh DJTV pada saat itu, mengikuti instruksi daripada pada pemerintahan Hindia Belanda untuk mengidentifikasi ataupun
mendokumentasikan semua tinggalan sejarah Samudra Pasai dan juga berangkat ke Aceh Darussalam dan beberapa daerah-daerah Islam lainnya di Nusantara. Jadi memang di salah satu kecamatan ataupun daerah di Aceh Utara itu, yaitu di Kecamatan Ibung itu sangat banyak tinggalan sejarahnya, karena di situ adalah mungkin dalam kajian yang dilakukan kisah dan bersama Ustaz Budi Muhammad itu, kita yakini bahwa yang disebutkan dengan kawasan Pasai Lama itu ada di pedalaman Aceh Utara atau di kawasan Ibung sekarang. Ibung, Perak Timur, Batangkuli itu masuk kawasan Pasai. Bahkan ke kawasan Perak Timur lagi, lebih ke dalam lagi mungkin masuk, ada satu lagi namanya toponimi yang ditemukan berdasarkan tulisan yang terpahat pada tulisan itu disebutkan dengan Negeri Kedah. Bukan Kedah di Semenanjung, tapi Kedah di tempat kita itu ada namanya Kedah. Di tulisan di inskripsi itu disebutkan di salah satu tulisan milik daripada seorang putri, anak daripada seorang sultan, yang sultan tersebut sampai sekarang makamnya belum ditemukan, yaitu Sultan Al-Malik Al-Tahir. Bukan Al-Malik Al-Tahir anak Sultan Al-Malik Al-Salih, tapi Al-Malik Al-Tahir yang waktu kedatangan Ibnu Battuah, yang Ibnu Battuah ceritakan dalam kitabnya Tuhfatun Nazar, itu adalah Ibnu Battuah Al-Malik Al-Tahir bin Raja Khan bin Raja Kedah. Nah, jadi Raja Kedah inilah penguasa lokal kawasan Kedah yang disebutkan di batu nisan itu sendiri. Mengenai sebaran batu nisan di Kecamatan Ibung ini, mungkin saya urut secara paling tua ataupun paling jauh di pedalaman itu ada di sebuah kampung desa bernama Desa Bumban. Itu paling pedalaman itu Desa Bumban, di atas sebuah bukit, Cat Perang namanya. Itu salah satu tokoh yang pada batu nisannya, pada bagian namanya itu sudah aus, sudah rusak. Jadi tidak bisa diidentifikasikan lagi siapa nama tokoh tersebut. Tapi di bagian penanggalannya ini yang menarik. Ini angka yang sangat tua ya. 100 tahun tepat setelah pengangkatan Al-Malik As-Salih, yaitu Al-Malik As-Salih meninggal pada tahun 696 Hijriah. Beliau meninggal pada tahun 769 Hijriah. Yang menariknya di bagian penanggalan itu disebutkan sanjungan kepada Rasulullah SAW, di mana dituliskan di situ minal hijratin Nabi, maksudnya tahun meninggal beliau 796 daripada hijrah Nabi. Sahibul mimbari wal maqam, Nabi Muhammad SAW adalah pemilik mimbar Islam dan maqam di yaumil akhirat. Nah, itu disebutkan di batu nisan tokoh ini. Watajul anbiya, dan beliau adalah mahkotanya para nabi. Wa sayyidul jamil anam, dan sayyid ataupun penghulu bagi seluruh alam semesta. Jadi Islam sudah datang ke ujung pelosok kawasan Aceh Utara itu sudah 600 bahkan hampir 700 tahun yang silam. Mungkin ini sebuah tahun yang sangat lama dalam kedudukan Islam yang ada di kawasan Asia Tenggara pada saat itu. Mungkin di banyak tempat di kawasan Asia Tenggara itu belum Muslim, belum Islam. Bahkan masih awal-awal kedatangan Islam. Bahkan di Samudra Pasai mungkin baru 100 tahun setelah pendirian kerajaan. Tapi di pedalaman Aceh Utara, Nabi Muhammad SAW sudah disanjung dipuji sedemikian hebatnya oleh penduduk negeri pada masa itu. Kemudian turun ke bawah lagi, ada seorang tokoh yang dugaan sementara bahwa beliau keturunan dari Persia ataupun dari Turki, yaitu bernama Merak Sardarno, berada di kampung Alupanah, masih di Kecamatan Ibung. Kemudian turun ke bawah lagi itu ada seorang tokoh di batu nisannya disebut Al-Ma'ali Pasai wal Jambur Air. Beliau adalah penguasa Pasai dan Jambur Air. Nama beliau adalah Amir Hussein. Meninggal pada, di batu nisannya ditulis fi tarikh yaumul isnain, meninggal pada hari Senin Isna Asyara min syahri Ramadan, tanggal 12 daripada bulan Ramadan, Salasu wa salasina minal hijratin nabawiyah.
Jadi beliau meninggal pada tahun 833 Hijriah, masa pemerintahan Al-Malikah Al-Mu'azzamah Naharasiyah. Jadi masa pemerintah Sultanah Naharasiyah ini di pedalaman Aceh Utara ataupun dalam bahasa pada masa itu, kawasan yang berada di Kecamatan Nibung, pedalaman itu disebut dengan kawasan Pasai. Mungkin pada masa pemerintahan Samudra Pasai itu dipimpin oleh penguasa yang bernama Amir Hussein. Kemudian turun ke bawah lagi ada seorang tokoh wanita, di batu nisannya disebutkan Al-Afifah, seorang yang suci, wanita yang suci, bernama Asiyah binti Ahmad bin Umar bin Ahmad. Meninggal pada tahun 850 Hijriah ataupun masa pemerintahan Sultan Salahuddin, ataupun mungkin sebelumnya yaitu Sultan Zainal Abidin Ra'ubabdas. Yang menariknya daripada genealogi daripada Asiyah bin Umar bin Ahmad bin Umar ini, Asiyah bin Umar bin Ahmad bin Umar. Umar yang dimaksud di sini, dugaan kita untuk kita lihat kronologis daripada angka kemangkatan beliau, kita duga kuat beliau adalah Umar bin Ahmad Al-Khazaruni yang makamnya ada di Delhi di India. Kalau kita lihat daripada rentetan angka dari kemangkatan daripada cucu ataupun cicit daripada Umar bin Ahmad Al-Khazaruni, yang makam pusaranya mirip persis dengan makam Al-Malikah Al-Mu'azzamah Naharasiyah. Ini ada di sana di Gambai sana di India. Kemudian turun ke bawah lagi itu di Kampung Tanjung Kuto. Kemudian turun ke bawah lagi ada di kampung namanya Kampung Ranto. Itu ada seorang tokoh bernama Tuan Mahmud bin Paduka Tuan. Itu bagian penulisannya dipahatkan di bagian paling puncak, cuma tulisan itu di bagian kaki, kemudian di bagian kepalanya tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian turun ke bawah lagi ada di kampung Dayanibung. Di situ terpahatkan sebuah syair milik daripada Sultan atau Sultan penguasa Andalusia terakhir, yaitu Sultan Muqtabid bin Abbad, yang pada syairnya yang terkenal yaitu Al-Mautu babun wa kullun nas dakhiluhu, kematian ibarat sebuah pintu dan semua orang pasti akan memasukinya. Al-Mautu ka'sun wa kullun nas syaribuhu, dan kematian itu ibarat secangkir minuman, semua orang pasti akan meminumnya. Itu syair terpahat di batu nisan di Kampung Dayanibung. Syair itu populer diucapkan oleh Sultan Andalusia Spanyol Islam terakhir, Muqtabid bin Abbas. Itu baru kita ambil sampel di Kecamatan Nibung. Sedemikian banyak tokoh yang hidup lintas generasi dari mungkin paling awal itu pada tahun 796 Hijriah sampai mungkin paling akhir yaitu abad ke-16 Masehi. Bahkan ada sebuah pesan bijak yang dituliskan di batu nisan di Kecamatan Nibung itu, berbunyi hasil badir, bersegeralah berbuat baik. Yang maknanya seperti itu. Jadi pesan bijak, kemudian identifikasi daripada genealogi daripada tokoh yang dimakamkan, kemudian apalagi pujian-pujian kepada Rasulullah dan segala macam terpahat di batu nisan. Jadi kita bisa mengidentifikasikan apa yang terjadi pada masa itu dan segala macamnya itu ada di sekitar kita. Begitu juga di Kecamatan Buah itu seperti yang saya utarakan tadi, ada seorang Katibah Muallim Ahmad, yaitu seorang penjuru tulis ataupun asisten daripada muallim yang bernama Ahmad. Muallim Ahmad itu kita juga adalah Muallim Taufik Ahmad yang makamnya ada di sini di Losmawe. Jadi beliau itu pada abad ke-15 Masehi. Itu mungkin tentang tokoh bagaimana kiprah beliau kita tidak bisa menarasikan secara terperinci, tapi daripada puzzle yang terpahat pada batu nisannya, misalnya gelar beliau, kemudian asal beliau dari tulisan bahasa Persia itu mengindikasikan bahwa ini adalah tokoh yang sangat hebat. Jadi puzzle-puzzle yang kita temukan di batu nisan tentang ketokohan Samudra Pasai ini sungguh luar biasa. Jadi tugas kita adalah untuk merekatkan kembali puzzle-puzzle ini supaya menjadi sebuah literasi dan sejarah yang bisa kita pertanggungjawabkan dan bisa kita teruskan ke generasi kita selanjutnya.
Mungkin ini saja yang bisa saya utarakan di session pertama ini. Mungkin selebihnya Bunda sebagai closing session first session ini saya serahkan kepada Bunda Ana sebelum kita rehat dan makan siang. Silakan Bunda. Terima kasih. Sudah semua yang pertanyaan tadi terjawab? Sudah. Kalau ada belum puas, suruh lagi Bang Deddy berdiri di situ. Bang Deddy hari ini tugasnya muas-muasin kita untuk keramik ini. Jangan besok tanya sama Bunda. Bun, yang kayak gini nih kayaknya seperti apa? Bunda bilang seperti keramik itu. Ya kan? Orang Bunda bukan ahlinya. Bunda juga baru sama kayak Bapak Ibu di situ, adik-adik di situ. Lagi mau tahu-tahu dulu sebenarnya seperti apa gitu ya kan? Itu. Jadi hari ini nanti waktu dibuka session yang kedua, apa yang masih terganjal yang sekarang ada simpan untuk nanti sesi kedua. Kita hari ini seminar, kita buka banyak diskusinya ketimbang kita yang bicara di sini. Kalau kami bicara di sini kan nggak tahu maunya apa di situ. Tapi kalau di situ yang bicara kan kita yang jawab di sini. Siap kan Bang Deddy ya? Bang Deddy. Tadi malam datangnya sampai jam 3 kemarin, tapi pagi udah siap loh. Iya. Kita kan, Bunda tadi sudah cek di resto kita. Bapak Ibu kenakan bed kita ya. Kita makan di resto kita. Tolong Bapak Ibu kenakan bed kita. Jangan nanti tim sana bilang, ini dari peradaban mana? Supaya kita ini dari peradaban keramologika. Kalau dulu, kalau Bunda dibilang keramologika, jadi itu tempat nenek kita masak tuh masuk ke mana? Gitu kan? Gerabah-gerabah kita. Padahal banyak bahan dasarnya. Nanti ada melalui proses-proses udah jadi keramik-keramik cantik-cantik itu. Iya kan? Nenek kita dulu nggak sampai jadi keramik cantik loh Bang Deddy. Saya buat di museum itu nakanet, nadlango, ya kan? Keramiknya belum sampai yang seperti Bang Deddy bilang belum ada yang lebih. Yang tadi nasi basi, nggak basi. Ada cerita, yang nasi basi teringat juga. Waktu kena pelebaran jalan di Gedung Pasir, jadi ada kecangkol satu boci besar. Langsung Bang Ulat Bate namanya, Bang Ulat Bate, Bu, nak keramik datang Bunda ke sana. Dikasih nampak lah, ada piring satu, piringnya masih utuh piringnya. Nyo menyuruh ulu juga, nyo menyor raja majubu, menyena racun, anak racun. Nah, begitu dia bilang itu. Kalau itu tadi masih ringan, nggak basi, nyo racun. Menyor capli, hantu. Nah, dia. Terus dengan Bunda di sana, nanti Pak Fatah. Dicok pinggangnya dijain, ia nak capi dua je. Dulu juga capi yang dikira capi. Apa hip makan dia? Keung. Jadi tanyo harus tamu luno. Bek tak pasti apa makanya Bunda bilang tamu gure, bek tamu dute. Inilah perlu belajar seperti ini. Ternyata itu dibilang harganya 1,3 M. Udah bilang kalau 1,3 M mangkolo ilmu depo karena itu sama aja dengan mangkolo ilmu. Capi tuh. Punya hana racun hana cuci kecil mati kan. Begitu hana mati mengelepar gitu kan. Pak gara-gara ada cilingannya. Lembuga ayo tangan ke dan payah lebih pun kajian. Makanya kalau lenturi Bang Deddy. Ya kalau duri Bang Deddy kan drone Bang Deddy. Ai bang ini nak ngajak keracun. Ya banget ada orang kan. Oh kami langkah tapi dia berjubu dia langsung. Jubu dia punya Pak Wan pegahan basi. Puy baju bujai boleh boleh. Nabu siare tapi yang siare. Begitulah kira-kira. Oke, ini intermezzo budaya. Jangan dibawa-bawa ke hati. Hanya kita semua tersenyum. Jangan
Pak, jangan mengikuti kegiatan ini karena kita tidak suka, alah biar aja, biar mau tahu ternyata di sini nggak enak gitu kan? Jangan. Sesuatu yang dicintai dari berasal yang tidak enak, tapi kita menjadikan dia kesukaan, disukai dulu. Semuanya akan aman-aman aja. Berdamai kita. Bunda dari orang pertanian, berdamai dengan benda-benda kayak gini nih. Dulu dengan pertanian Bunda bicara tanah, bicara unsur hara. Loh sekarang Bunda bicara dirham, bicara keramik, bicara alat musik. Tak apa-apa, kan ada kata-kata di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Siap begitu kan? Jadi ini udah boleh makan kita ya? Ya. Ibu-ibu, kalau yang mau, kalau di sana lagi penuh, mau lihat-lihat di sini, boleh. Sebahagian berangkat terus ke resto kita, ada di belakang, bagian belakang kita ini. Kalau dari sini juga bisa, tapi ngeribet nanti jalan. Nah dari sana jalan, pasti ibu tahu ya, udah sering kok di sini kita buat acara. Bukan kita, Ramadan, ibu-ibu juga ikut, ya. Bunda silakan. Tempat, oh ya, tempat sholatnya sebelah situ. Jangan lupa, habis makan kita sholat. Kita masuk lagi di jam 2. Teng, mana sudah bilang. Oke, biar kita tuntaskan semua. Ini kayaknya ada orang mau kegiatan lain juga Bang Devi di sini. Ada yang mau berangkat ke Takengon. Jangan sampai kemalaman pula sampai Takengon, ya. Silakan. Ya, habis itu kalau kamu kepiting gitu itu nggak mau saya rasa cek apa ya ini apa ya kepiting tapi kita enjoy aja karena kita masih belajar ya. Di situ di musim itu semua sebutannya bahasa Aceh Pak. Kita kembalikan dengan bahasa kita dulu. Walaupun Bunda berkatakan kita nggak apa-apa, kita dari ras, kita dari suku Jawa, suku Batak, suku apa. Begitu kita sudah masuk ke Samudra Pasai, sudah rasa asam sunti Samudra Pasai, kita adalah orang Samudra Pasai. Gitu kan Bunda bilang? Kalau masih ada kurang-kurang paham, dipaham-pahamkan. Jangan pahamnya sedikit dibuang, nggak begitu. Ini negeri yang cukup luar biasa. Sampai-sampai Bunda menyesali kenapa Bunda belajar ilmu pertanian. Kenapa Bunda gak kayak Bang Devi bisa kenapa ujung waktu. Bunda ini nengok tanaman hari ini aja. Tapi Bang Devi udah pecah sekeping itu aja udah dipegang dicekek merah masih tahu. Iya kan? Tapi kita akan tahu seperti itu. Baik, ini kopilot saya mana udah? Mobil saya, gak apa-apa. Ini saya tengok kan biasa kok bendera 3 kok satu lagi pincang gitu. Stay here. Oke, sekarang tadi wajah-wajah yang penasaran, ayo keluarkan sekarang. Bunda kasih sebelah di situ 2 penanya, di sini 2 penanya, di sebelah sini 2 penanya. Yuk. Nah, satu. Sebelah sana. Jangan coba. Sebelah sana ada satu kak, mana Bunda balik, ada sebelah sana? Ada, oke. 3 dulu kita mbak ya. Yuk, mana ini kalau mau lana Maja? Udah saya. Yuk, ibu mana yang duluan? Oh bapak yang duluan. Bapak duluan. Jahat nih Pak. Iya Pak. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Pertama saya mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua narasumber, terkhusus kepada Mas Dedi. Banyak ilmu yang sudah disampaikan, malah kami banyak yang belum tahu. Tetapi pada kesempatan ini saya ingin menggali lebih tajam
Pertama tentang istilah keramologika. Karena saya ada baca beberapa literasi, di sana saya melihat ada namanya keramograf, terus ada namanya keramografi, terus ada lagi namanya keramofil, terus ada lagi namanya keramologi, terus yang terakhir ada lagi namanya keramologika. Ini mungkin Mas Dedi bisa mempertajam secara etimologi, apakah ini serumpun atau memang masing-masing pengertian yang berbeda. Yang pertama. Kemudian yang kedua, keramik itu kan berasal dari bahasa Yunani, keramos kalau tidak salah ya. Itu yang dibuat dari tanah liat, yang dibakar, setelah dibentuk dibakar minimal 600 derajat Celcius sampai 1300 derajat Celcius. Yang ingin saya tanyakan, guci itu kan kita juga melihat dulu dari nenek kita ada guci di rumah-rumah. Apakah itu masuk juga ke situ? Atau memang guci itu memang berasal dari Cina saja? Terima kasih yang dapat saya sampaikan itu saja. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yuk, yang partai tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Siti, saya perwakilan dari SD Negeri 2 Samudra. Sebelumnya saya berterima kasih kepada para narasumber yang telah berkesempatan untuk bertanya pada hari ini. Jadi di awal pertemuan kita tadi sempat dijelaskan bahwa awal penyebaran Islam di dunia itu dimulai dengan kebutuhannya Baghdad ya. Baghdad yang disebabkan oleh keberadaan yang ada di Mongol. Jadi datangnya para pengasuh Islam dari berbagai wilayah itu mereka tertarik dengan hasil yang ada di Aceh, terutama di bagian hutan tropis yaitu hutan dan getah dan gula rempah. Nah, sesuai yang kita angkat dari tema kita hari ini, berarti kita mempelajari tentang keramologika. Jadi pertanyaan saya hari ini yaitu, adakah keramik atau industri keramik yang dihasilkan dari Aceh itu sendiri? Dan kalaupun ada, kami ingin keramik itu biar dipatenkan bahwa itu berasal dari Aceh. Jadi jangan sampai nanti diklop oleh bagian-bagian luar bahwa itu punya mereka, bahwa padahal keramik itu punya kita. Ya. Baiknya yang ke sebelah kiri Bunda, silakan. Siapa tadi? Ada satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kecamatan Pembina sampai dahulu. Jadi masih Pak Dedi, kami ingin menanyakan sedikit. Kalau di sekolah, kalau kita apresiasikan pembelajaran anak, itu anak-anaknya ada bermain dengan tanah liat. Itu kan bisa biar anak-anak kita, di Aceh dulu ada keramik. Jadi dari kecil bisa kita tanamkan ke anak-anak. Itu tanah liat seperti apa Pak Dedi kalau bisa kita adakan di TK? Karena kalau yang biasa kami tanah liat di sawah. Itu anak-anak ada kadang membuat seperti plastisir, kadang kami ganti dengan tanah liat. Itu kadang anak-anak membuat kayak kembang seperti ceret. Rasanya setelah penjelasan Bang Dedi hari ini, alhamdulillah itu ada kita lakukan untuk anak-anak untuk pembelajarannya biar dia mengingat sejarah kita. Itu aja Bang Dedi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita jawab dulu ya Bang Dedi ya. Yang ketiga ini Bunda kasihkan ke Bang Dedi. Ini sekalian kayak kalau yang Ibu katakan tadi program itu, Bunda kan terima selalu BBM. Wah, luar biasa ya. Anak-anak dari sekarang kita ajak dia mengenal koleksi. Berarti dia kita ajak mengenal leluhurnya. Ajak mengenal bagaimana si orang dulu. Bunda senang sekali. Dulu Bunda ingat waktu pergi ke rumah adik Cik Mutia, yang Bunda bawa itu di bawah paut kayaknya. Jadi dia duduk di bawah Bunda, terus dia bilang ini. Orang tuanya bilang ke Bunda, Bun, kalau saya yang bilang, anak saya nggak mau dengar katanya. Katanya dia bilang ini, Bunda nggak bilang kayak gitu Mak katanya. Jadi Bunda yang jadi dibawa-bawa. Kata Bunda, Cik Mutia itu pahlawan hebat. Pahlawan, itu yang ada benak di anak-anak.
Iya nak, tapi Cik Mutia itu dari Aceh Utara. Bunda belum bilang dari Aceh Utara. Sampai begitunya tuh anak-anak TK. Jadi Bunda kan Bang Dedi kalau mau menyampaikan ke anak TK lebih dari anak SD. Kalau anak SD dia bisa berkorelasi sendiri. Berarti kalau heroik dari Aceh Utara, dia nggak mau anak TK. Kritis sekarang anak-anak TK kita. Tuh waktu Bunda dibawa ke rumah Cik Mutia, Bunda sebenarnya senang sekali. Yang kecil-kecil ini Bunda nggak lepas orang lain jadi pemandu. Langsung Bunda yang pandu karena apa? Masa golden age itulah masa kita tanamkan yang sebenarnya untuk lahirnya karakter positif. Kok Bunda yang ngomong? Yuk kita serahkan ke Bang Dedi ya. Yuk, silakan. Ini besar suaranya nih Kak. Ya, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Sebenarnya menarik etimologi. Memang macam-macam istilah itu hadir, tetapi memang hubungannya selalu dengan keramos itu, benda liar yang ditanam, yang dibakar itu. Dan memang istilah-istilah itu lahir karena tujuan pengamatannya. Ini yang tadi ada istilah keramo apa tadi Pak? Saya pun lupa istilah itu. Nah itu di laboratorium, itu diuji dia. Diuji biasanya melakukan ini geologi ya, ilmu geologi, ilmu batuan dan mineral. Dia untuk mengetahui bahan kadar mineral apa yang ada di dalam benda itu, keramik itu. Nah biasanya penelitian keramik tentang yang seperti itu, ini untuk mengetahui komposisi biasanya, komposisi bahan. Nanti perbandingan yang akan dihasilkan ini bisa diketahui asal usul pembuatannya. Mineral, oh ini ilmu tanah ya jadinya ya. Kalau ini cuma hara doang. Ya, penyusunnya apa aja? Penyusunnya apa saja. Kalau ilmu tanah biasa begitu, geologi batuan tanah juga. Jadi mereka bisa tahu, oh ini dari Gujarat katakanlah, karena banyak mengandung unsur mineral begini gitu ya. Kemudian lemburnya seperti ini karakternya. Jadi ini memang hubungannya dengan itu. Nanti ada lagi yang satu lagi yang pakai metri tadi itu fisika itu. Nah yang pakai fisika ini memang saya belum tahu banyak tentang ini studi baru Pak. Studi baru yang saya tahu di Singapura. Ini ada mahasiswanya tuh ini. Jadi mengetahui sebenarnya hasil dari itu semua material, suhu pembakaran teknologi. Jadi suhu pembakarannya bagaimana, tungkunya kira-kira seperti apa. Dan dari tungku-tungku nanti dapat daftar tungku, dapat ada tungku A, B, C, D, E, F, G. Nah ini dicocokkan dengan yang katakanlah ini produk Cina, dia cari ke Cina. Pabrik A inilah atau B inilah yang memproduksi keramik itu. Nah jadi semakin detail. Kalau istilah keramologika ini di museum untuk koleksi. Untuk kelompok koleksi, jadi istilah khususnya keramologika. Untuk ilmunya saja itu logi ya. Jadi dia memang mempelajari tentang jenis-jenis keramik. Tadi sudah saya sampaikan ada 3 yang populer tadi itu memang. Sebenarnya jenisnya lain, banyak lain juga ada gitu. Tetapi secara umum kelasnya cuma 3, terminologinya begitu. Kemudian nanti ini mungkin saya melanjutkan dari Gucci. Gucci apakah termasuk keramik? Ya, itu jelas keramik ya. Dan pembuat keramik Gucci atau tempayan, tayun kita sebut dalam bahasa Acehnya tayun itu. Lonjong ya? Iya, lonjong bulat. Ya. Ada oval, ada bulat gitu ya. Dia memang bentuk-bentuknya berbadan besar. Karena fungsinya untuk menampung hal-hal yang banyak nanti di dalamnya. Nah kalau tempayan atau Gucci itu tayun ini dibuat di peradaban manapun. Dalam penelitian arkeologi hampir ditemukan dibuat manapun. Nenek moyang kita sendiri pun membuat dari tanah liat itu. Cuma mutunya mungkin tidak sebagus yang punya Cina. Dan Cina memang seperti saya ulas tadi di depan sebelumnya di sesi pertama tadi memang mereka mampu menghasilkan mutu yang terbaik. Yang menjadi saingan mereka dalam membuat
tempayan Cina ini adalah orang-orang Asia Tenggara. Jadi nanti Bapak pernah dengar satu tempat di Burma atau di Myanmar kita sekarang namanya Martaban. Bukan martabak, martaban. Itu di Myanmar kita sekarang. Jadi di Myanmar itu ada satu kawasan namanya Martaban. Itu pelabuhan, Pak. Karena dia pelabuhan, dia butuh kontainer. Jadi salah satu fungsi dari tumpayan-tumpayan besar itu untuk kontainer biasa, benda cair, padat gitu ya, rempah-rempah itu dimasukkan di situ untuk diangkut melalui kapal. Jadi fungsi tempat memang ada kajian khusus untuk tumpayan ini. Dia dibedakan dengan benda-benda yang ada di depan kita ini memang, karena dia kontainer sifatnya, tempat untuk pengangkutan. Nah itu penjelasan saya tuh Mika. Dan Cina bukan satu-satunya, malah punya saingan hebat di Asia Tenggara. Thailand juga membuat, Vietnam juga membuat. Dan ukurannya nggak tanggung-tanggung, besar-besar mereka buat. Malah ada ukuran manusia bisa 5 orang di dalamnya. Kita temukan kerangka di dalam 5 ada sistem penguburan dengan menggunakan wadah-wadah tempayan itu kita temukan 5 jenazah di satu tempayan besar. Artinya khusus dibuat untuk jenazah-jenazah itulah. Nah itu untuk tempayan memang spesifik ya. Kemudian diaspora Baghdad tentang jaringan Islam memang ya ketika dicek dia melakukan reaksi, wah ini fisika. Orang guru-guru fisika tahu dia kalau dikasih tekanan dia pasti melawan. Begitulah Islam itu. Ketika pusat yang dihancurkan, yang lain menyebar. Itu logika fisika, tapi itu umum biasanya. Jadi dia butuh diaspora lagi. Dia menyebar luas, malah mungkin lebih kuat walaupun dia terpecah-pecah. Khalifah kan nomor 1 ya, Amir, pemimpin dia. Tapi ketika Amirnya tidak ada, ini terbentuk pusat-pusat baru dia. Itu kecenderungan munculnya negara-negara baru yang menganut paham Islam di dunia pada abad ke-13 itu, 1267 atau 57, Mongol menghancurkan Baghdad. Habis semuanya, kitab-kitab habis semuanya, tapi dengan cepat salib ulang lagi oleh mereka juga gitu ya. Jadi mereka hancurkan dan mereka membangun kembali, revitalisasi istilahnya. Itu dibangun kembali. Nah, Islam itu hikmahnya bisa tersebar kemana-mana, masuk ke India bersama dengan kita di sini. Kesultanan Delhi, ada Samudra Pasai kita itu waktunya mirip-mirip, dekat-dekat di abad ke-13, 1200-an terakhir gitu. Nah itu menariknya begitu, dan itu menjadilah jaringan ya. Dulu itu jaringan, tetapi tidak terkoneksi seperti itu, bukan terkoneksi dengan India Islam, Muslim Sumatera Islam, tidak, tapi itu jaringan perdagangan saja. Nah setelah itu baru terbangun jaringan yang betul-betul jaringan Islam itu melalui laut sampai ke Kanton, Cina. Dan yang kedua dari pertanyaan Ibu Guru dari SD 2 Samudra ini, keramik Aceh. Apakah kita, itu kita udah punya keramik Bu, cuma mutunya rendah. Karena kita nggak bisa membuat itu dia ada 2 warna, saya lupa menyampaikan tadi, merah satu dan hitam satu. Karena memang jenis bahannya juga macam-macam tanah itu Bu ya. Nanti ada ibu yang ngajarin anak-anaknya main tanah sawah, ini menarik ini. Begitulah itu Bu. Jadi memang memperkenalkan kembali tradisi itu lewat permainan lebih menyenangkan nampaknya daripada kita serius diskusi seperti ini ya, membosankan kan itu ya. Tapi begitu seharusnya memang. Jadi guru-guru mempunyai ya daripada membeli bahan industri itu kemudian dibuang dia tidak bisa lihat, nah itu tidak bisa mudah dicerna oleh alam lingkungan itu. Tanah nggak ada tanah cacingan, efek dari main tanah cacingan tuh nggak itu kayak ya. Jadi dilupakan aja itu. Cacingan.
capek ibunya nyuci. Karena yang buat batu bata nggak pernah mati cacingan ya. Yang buat belangong-belangong tanah itu menarik menurut saya, dan itu menghidupkan kembali tadi yang ini. Memang industri tembikar atau terakota kita itu bergeser karena penggunaan bahan-bahan lain. Dia terkikis karena mutunya kurang bagus. Tetapi ada hal-hal tertentu, karena tradisi kita masih ada sampai hari ini, asam suci itu nggak enak dalam kaleng ya. Tapi memang harus di belangong-belangong tanah. Nenek saya aja nggak mau nyimpan itu di wadah lain ya. Kenapa? Tanah ini sifatnya mengawetkan ya. Seperti jenazah kita juga ya. Jadi memang seperti itu dia. Jadi teknologi mungkin itu bukan teknologi, tapi harus disadari itu sebuah teknologi. Ketika orang memikirkan bagaimana mengawetkan garam juga ditaruh di situ lebih bagus daripada di wadah-wadah lain. Itu karena dia memang asam, ya? Itu fisika jadinya, jadi berubah ya. Tanah lebih aman, kaca lebih aman timbang besi logam. Itu mungkin itu penjelasan singkat. Kita ringan-ringan aja. Kata Bang Dedi, santai aja kita. Bicara keramik, bicara santai. Walaupun kalau pecah bunyinya nggak santai. Coba bunyi keramik pecah, Pak Jun, pusing deh. Iya. Kalau proyek UFO, keramik paling ditakuti, pilih terbang. Iya, usahakan kalau kan Bunda kan sering bilang di museum. Nah, Bunda bilang sama BBM, nenek-nenek moyang kita dulu kenapa nggak sakit-sakit, payah sakitnya? Karena apa? Masak di keramik, masak di gerabah, di tanah. Tanah memang kita juga terbuat dari tanah. Kita udah menyatu dengan apa jadi hari ini kita masak di teflon. Begitu teflon tergores, keluarlah timbal dan besi. Nah, itu yang buat racun kita. Keluar sakitnya penyakit apa gitu kan, penyakit kanker, penyakit apa lagi itu ya kadang-kadang yang nggak pernah kita tahu di zaman dulu. Itu sebenarnya kita harus ke sana. Hari ini kita petik nilai itu. Orang tua kita, leluhur kita dulu sudah memikirkan kesehatan yang lebih baik dibandingkan hari ini. Bu, dulu tidak ada blender, temupe mandu, tapi ya teman-teman, dulu tidak ada rice cooker, tapi bisa makan nasi enak. Hari ini Bunda rasa sendiri, blender ada, rice cooker ada, teflon pun nggak lengket kalau goreng. Kenapa kita ribut? Kita ngeribut kalau masak. Memang kan orang kita bilang gak akan pernah puas kita ya. Udah dikasih begitu masih kurang lagi. Padahal dulu pakai lupe dan bebera ya kan itu lebih sehat itu. Sekarang kita pakai blender. Apakah biji cabai itu bisa dijamin terblender? Enggak. Banyak orang sakit usus buntu. Balik lagi kita nenek kita dulu kenapa gak sakit usus buntu? Itu lupe mendung. Itanya menyekati mumpe, ada aku tuh mumpe. Padahal nenek kita dulu selalu mengkonservasi alam. Kemarin juga, ini Bunda nanti entar lagi Bunda sasar, kayaknya antropologi belum bertanya ini. Harus bertanya antropologi minimal 3 pertanyaan. Kalau enggak, Bunda bilang Pak Hayar, anak Pak Hayar diam-diam aja kemarin. Siap-siap ya, yang antropologi 3 pertanyaan Bunda kasih setelah ini. Ya. Bunda pernah bilang leluhur kita dulu tidak mengandai-andai orangnya. Satu contoh, hari ini buku gambar Naruto. Siapa Naruto itu? Power Rangers, siapa Power Rangers itu? Ada di alam nyata. Disuruh berhalusinasi. Tapi coba gambar itu belangong, gambar gerabah keramik-keramik, gambar dirham, ada. Jadi dari kecil jangan diajarkan anak berhalusinasi. Apa efeknya nanti? Dia lupa sama Allah karena ada Power Rangers. Iya kan Bu? Hati-hati sekali itu. Dia lupa sama sesuatu karena ada yang lebih kuat yang dia yakini. Padahal di alam nyata tidak ada. Ngapain? Bunda berkali-kali anak TK, ayo ambilkan ini permainannya menggambar, mewarnai itu.
dengan koleksi-koleksi museum yang nyata. Yang tidak nyata jangan dikasih tahu sama mereka. Penasaran mereka lebih bahaya, dibawa sampai mereka besar. Mau nonton apa anak Teletubbies? Di mana malu itu? Gak ada. Kasihlah yang nyata-nyata buat mereka, biar mereka lebih bijak dan pintar. Dari sekarang kita suapin mereka yang tidak nyata, mereka akan berhayal sampai kapanpun. Gede pun dia berhayal nanti. Ujungnya berhayal dan memuja kan, seperti orang tua kan. Ada lagunya lagi. Jadi bingung udah. Udah kemana-mana caranya. Ayo antropologi, udah siap dengan pertanyaannya? Bunda minta dari antropologi untuk bertanya. Ini mumpung ada Bang Dedi di sini. Yuk, dari yang sebelah kiri ada yang antropologi. Sebelah kanan? Oke, sana tuh, tangannya udah munculan. Iya kan, karena aku udah orang tua ya, nggak berani ya? Oh gitu. Udah ini tua. Betul. Ya, gitu ya. Udah mulai ya. Yuk, Bang. Silakan, Nak. Bunyi. Berbunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Desi Ramadhani, mahasiswa dari antropologi semester 6. Jadi di sini saya mau bertanya, jadi kan saya sempat lihat gitu kan Bunda di media sosial seperti Instagram, ada yang membuat namanya potri atau juga tembikar. Jadi itu dimana prosesnya itu yang saya lihat nggak dibakar gitu kan. Sedangkan menurut penjelasan yang udah dijelasin sama Bang Dedi, tadi itu tembikar itu dibakar minimal di suhu 900 derajat gitu. Jadi itu kalau yang potri yang saya lihat itu tuh termasuk ke tembikar zaman yang dahulu itu atau yang udah modern kayak gitu Bunda. Yang Desi lihat juga potrinya itu dilukis pakai cat akrilik gitu-gitu Bunda. Mungkin itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alisa Putri dari jurusan antropologi angkatan 19 semester 6. Nah, keramik itu yang kita ketahui bahan utamanya itu tanah liat yang dibakar dengan suhu tertentu. Nah, yang ingin saya tanyakan, mengapa sih bahan keramik mampu masuk dalam berbagai atau macam-macam pemakaian? Sekian. Oke. Boleh. Udah bisa oke. Satu lagi antropologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ari Kausar dari mahasiswa antropologi angkatan 2019. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana langkah arkeolog dalam meneliti suatu lokasi yang diperkirakan ada benda purba atau artefak seperti keramik ini yang sedang kita bahas pada hari ini. Mungkin itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kita jawab 3, tapi siap-siap yang dari Politeknik. Walaupun ujungnya teknik membuat tembikar. Jangan kalau dibilang teknik mesin, teknik konstruksi, teknik tembikar kok nggak pernah dibicarakan. Yang pembakarannya suhu sekian, teknik juga. Saya kan salut sama orang yang buat tembikar. Dibuatnya kan perapiannya banyak gitu. Habis itu saya tanya, itu sampai berapa? Dia bisa tangkap bahwa kalau udah keluar dari situ masak aman. Kan luar biasa kan, nggak pakai termometer ke dalam kan. Tapi begitu tembikar itu kita ambil untuk alat masak itu, ya nggak masalah. Asam Bu, jangan coba-coba masak dengan kuali panci. Jangan Bu, karena itu akan jadi racun kita. Betul Bu, saya bilang, saya karena suka ketawa, kadang-kadang nggak betul ya Bu ya. Betul Bu, apalagi dimasak dengan stickware, nggak boleh ya, karena
Makanya orang Aceh banyak yang kena alam. Mana masalah kita? Ya, asam lambung. Dipikir karena banyak makan asam sunti. Tapi asam suntinya simpannya di tempat tempayan, nggak akan menjadi asam lambung dan tetap dia asam sunti dan tetap enak. Dan masaknya dengan kaner dan belangong. Ini asamnya udah bener dari tempayan. Masaknya pakai stickware. Nggak boleh. Bu ya, saya nggak bilang bapak, padahal yang sering masak bapak. Pak Jul sering masak, enak lagi masak. Saya sering dibagi kok. Oke, ini dijawab dulu sama Bang Dedi yang 3. Siap-siap. Kita ada peserta dari Politeknik, ini udah sasar semua nanti. Dari Politeknik, silakan 1 orang boleh. Sebentar lagi ya. Dari IAIN ada duta museum IAIN. Siap? Ya, oke. Yuk Bang Dedi. Baik. Ada ya? Nah ini pertanyaan berikutnya menarik nih. Kenyataannya ada yang tidak dibakar. Ya, dan kita dalam penggalian, tapi belum pernah di Aceh. Kalau di Palembang kita dapat ini. Di Palembang paling dekat kita, sama-sama di Sumatera, di Palembang, di Jawa, di India, Asia Selatan ini banyak ditemukan. Jadi dia buat batu bata itu tidak dibakar, tapi langsung dipakar. Apa namanya ini? Tapi namanya tetap pottery di sini. Sesuatu yang dibuat dari tanah itu dulu dia. Mau dibakar tidak dibakar itu urusan kramologi bahasa Yunaninya. Tapi pottery yang dimaksud ini memang menarik. Malah yang kontemporer itu langsung dicat ya, dikasih akrilik. Itu memang tradisi lebih kuno sebenarnya. Tradisi lebih kuno. Kemudian bahan tanah liat yang dipakai ini tidak seperti tanah liat yang lain dia khusus. Saya juga nggak mendalami bagian ini karena temuannya jarang di Indonesia, jarang sekali. Dia tanah ini kalau dibentuk kemudian dikeringkan dengan matahari, dia seperti batu dia, keras, gitu. Dan dia keras dengan sendirinya. Dan ketika itu direndam lagi dengan air atau terkena air, dia tidak lagi larut, gitu, tidak hancur benda yang sudah kita bentuk ini. Memang itu ada. Kita menyebutnya dengan terakota kalau seperti itu. Terakota itu bisa dari tanah liat keramik tadi itu, dan ini termasuk terakota juga. Biasa patung-patung kecil gitu ya. Kalau di Palembang itu ada namanya tablet namanya. Kalau di Mesopotamia yang paling tua itu tabletnya dicetak. Jadi ilmu pengetahuan itu tidak ada kertas. Jadi diambilnya tanah, dia ukir tulang atau kayu. Untuk memperbanyaknya dia cetak gitu. Mirip seperti mesin percetakan gitu. Tapi material medianya tanah. Dan itu tidak dibakar. Dalam penggalian arkeologi di periode Sumeria yang saya tahu, itu perpustakaannya gumpalan-gumpalan tanah itu yang ada tulisan Sumerianya, tulisan paku dia. Dan itu tidak dibakar. Memang benar ada seperti itu, tetapi memang sifatnya tidak praktis, tidak teknis ya. Dia memang sesuatu yang tidak pernah digunakan untuk keperluan sehari-hari. Dia ilmu pengetahuan, religi. Kalau yang di India itu biasa doa-doa Buddhisme atau Hindu gitu ya. Dia sifatnya berbeda, tidak praktis. Itu penjelasan saya untuk pottery atau tembikar tapi tidak dibakar. Memang itu dikenal oleh peradaban manusia. Kemudian ini ada pertanyaannya, fungsi pengguna keramik. Memang menarik ketika manusia bisa mengontrol suhu. Nah ini teknologi nih. Nah, ini anak-anak politeknik nih. Ya kan, peleburan logam apa. Saya nggak tahu politekniknya apa aja di sini, tetapi itu menarik. Itu ada hubungannya dengan teknologi. Bagaimana mereka mengendalikan suhu itu. Dan setelah mendapatkan sebuah hasilnya, mereka berpikir ulang. Mungkin wadah-wadah banyak di zaman awal-awal manusia hidup dulu dan membangun peradaban itu. Jadi ada bahan-bahan organik namanya ya, rotan dianyam, akar dianyam dan sebagainya. Ada kayu, papan bisa dibentuk dan sebagainya. Tetapi dengan tanah
dengan tanah mereka untuk mengawetkan makanan lebih bagus. Ini hubungannya memang ke dapur. Sampah-sampah dapur itu memang keramik dan memang fungsinya sangat vital keramik itu. Di zaman awal manusia mengenal keramik itu umumnya memang untuk bagian dapur ya. 1-2 kemudian digunakan untuk wadah-wadah kubur atau bekal kubur. Tadi saya sudah sampaikan ada tempayan sampai 5 jenazah manusia ada di dalam itu cerita yang berbeda. Kemudian ketika orang mengetahui tembikar itu bisa mereka kendalikan, tanah itu bisa mereka kendalikan. Dan memang sejarah manusia tidak bisa lepas dari tanah mungkin. Sejarah manusia tidak lepas dari tanah dan arkeolog tanpa tanah nggak bisa kerja ya. Karena dia selalu menggali tanah sebenarnya. Ekskavasi ini jadi tanah bisa mengawetkan. Kemudian tanah itu sendiri bisa dirubah secara fisik ya, dan materialnya bisa dirubah secara fisik. Nah itu penjelasan fungsi-fungsinya. Dari awal dia sudah berkembang dengan berbagai macam. Untuk air, untuk benda padat, penyimpanan dan sebagainya, pengawetan. Kemudian ini penanda situs. Nah ini juga pertanyaan dasar. Dulu saya kuliah begitu juga pertanyaannya. Bisa tahu nggak nih orang-orang di sini ada sesuatu di masa lampau? Sebenarnya mudah penandanya itu. Ketika ada yang kecil ditemukan, katakanlah ujung pena polpen kita temukan nggak sengaja ya. Berarti ada sesuatu yang lain. Begitu juga dengan kerja-kerja arkeologi itu. Jadi ada benda kecil saja itu bisa macam-macam pikiran kita itu, arkeolog itu. Wah ini ada sesuatu yang lain di sana. Coba cari tahu. Memang prosesnya agak lama. Nah hari pertama 1, hari kedua 5, 7, 8, 9, 10. Ketika itu kuotanya sudah banyak. Nah ini cerita statistik. Wah ini bukan lagi main-main di sini. Bukan sesuatu yang tercecer atau yang sesuatu yang dibawa dari tempat lain dibuang begitu, tidak. Nah itu kita menemukannya dari penggalian begitu. Nah ini jadi berbeda ya. Dari satu benda kita bisa menemukan kota, pemukiman katakanlah satu. Dari pemukiman kita bisa menemukan peradaban. Itu di tanah yang datar. Tanah yang datar tertutup lumpur pula lagi, semak belukar. Tapi ada penemuan satu yang mengejutkan. Nah banyak situs di dalam pekerjaan arkeologi itu berangkat dari monumen besar. Seperti di Aceh banyak kuburan, kita lebih mudah bekerja di situ. Tetapi ada situs lain, kita bekerjanya memang tidak ada tanda apa-apa. Tidak ada tanda apa-apa, cuma ada satu laporan yang kita dengar dari masyarakat. Di sana pernah ditemukan sesuatu yang berbeda sama sekali dari lokasi lain. Di mana tempat itu kira-kira? Tidak persis titik koordinatnya, tetapi kita cek itu, nah kita menemukan benda lain, menemukan pemukiman, menemukan peradaban. Dan kita menemukan orang yang tinggal dulu di sana. Nah itu yang menariknya, kok bisa lagi-lagi ya. Agak gitu, memang mengada-ngada. Tapi dari benda kita tahu perilaku orang. Mungkin kerja kita mirip-mirip polisi dalam melacak sebuah kasus intinya. Ini detektif itu sering-sering nonton detektif jadi arkeolog jadi polisi. Jadi kita melacak benda untuk menemukan orang istilahnya. Nah, jadi ada dosen senior saya almarhum Pak Ambari, itu kita mencari benda itu bukan hanya selesai di situ, kita menemukan orang pengguna benda itu, kemudian perilaku hidupnya bagaimana, apa yang dilakukan di situ. Nah, dari keramik itulah kita sudah mengungkap tadi Islam itu bisa mampir kemari, jaringan orang, barang, dan kemudian gagasan tauhid itu bisa sampai kemari. Itulah dia. Itu hanya dapat karena kecil dari benda, bukan utuh pun kita pecahannya. Ya mungkin ringannya itulah penjelasannya bagaimana si arkeolog menemukan satu tempat penting untuk penelitian. Penanda besarnya ada, monumental, makam atau yang lain-lain, atau ada temuan yang luar biasa walaupun dia kecil saja. Terima kasih. Bu,
Pak, masih segar kan? Kalau nggak segar pun Bunda tinggalkan aja, nggak peduli Bunda segar nggak segar. Yang penting Bunda ngomong aja di sini. Ya, jadi gini, Bunda teringat waktu dikatakan Bang Dedi tadi bahwa dengan ilmu ini kita rasanya bisa menerawang ke sana, ke jauh sana. Bunda dulu waktu kenal sama beliau, kenal sama teman-teman Cisa, Bunda diajak penasaran. Jadi Bunda bilanglah, ilmu arkeologi itu ilmu penasaran. Semakin banyak Bunda tahu, semakin Bunda penasaran. Bunda bilang sama Ustadz, Ustadz kenapa saya kok seperti ini? Kok pengen tahu terus pengen tahu? Ya memang saya sedang mengajak ibu untuk pengen tahu semua. Kalau ibu saya dulu nggak bisa tidur, kali ini ibu nggak bisa tidur katanya. Jadi siap-siap pulang ini nggak bisa tidur. Ya karena masih mikirkan keramik tadi, kok bisa ya? Tahun berapa ya? Kok Bang Dedi itu dulu nggak hidup ya di zaman itu? Terus ada penelitiannya ke zaman sana. Para yang kalau arkeolog ya namanya kan, kok bisa ya? Orang bilang hati-hati berteman dengan arkeolog. Dia akan tahu latar belakang kita meskipun tidak hidup di situ. Nah, itu katanya. Tapi Bunda senang aja gitu. Bunda mau kasih tahu kebesaran untuk anak antropologi. Antropologi itu mempelajari ilmu kita sendiri, nah. Bagaimana kita hidup hari ini, bagaimana orang tua kita, leluhur kita hidup masa lalu. Bunda akan bilang lebih dari dokter. Kalau dokter sakitnya tadi ya, sakit apa lagi ditanya sama kita. Kalau Bunda ditanya sakit apa, kalau saya tahu sakit apa nggak berobat sama Bapak. Tapi untuk di sini aja ya. Kira mereka harus tanya gejalanya bagaimana, gitu kan? Tapi kalau kita boleh pas sakit, sakit apa? Karena Bunda bukan dokter. Tapi kalau Bunda dokter pasti tanya gejalanya seperti apa, kan gitu. Kalau dokter nanya ini sakit apa? Kalau saya tahu sakit, ngapain saya pergi berobat? Cari aja orang-orang pintar yang bisa obatin saya kan. Itulah kira-kira kan. Kita belajar antropologi, kita belajar dihadapkan dengan dunia yang jauh sebelum kita. Itu kehebatan orang belajar antropologi. Nah, kalian hari ini orang-orang terpilih untuk belajar yang bukan hidup di zaman kalian ini. Untuk apa? Untuk sejarah. Sejarah itu Bunda selalu ingat. Sejarah itu adalah sajaratun. Pohon yang rindang, di mana akar-akarnya kuat, akan tumbuh daun-daun dan buah-buah yang ranum. Hari ini, kalau akar kita rapuh, kita tidak pernah peduli siapa leluhur kita, bagaimana sejarahnya, kenapa seperti ini. Rapuh akar kita. Ingatlah, dahan-dahan akan patah. Antropologi hadir untuk menguatkan akar-akar dahulu. Ayo, mana antropologi? Hapusnya untuk antropologi. Untuk Bunda nggak dihapus. Buat Bang Dedi. Katanya saya nggak usah. Oke, tadi Bunda ada janji dari Politeknik. Mau tanya bagaimana teknik apa kek sama Bang Dedi? Jangan ditanya teknik buat rumah ya. Bang Dedi buat rumah dari keramik ya. Di rumah Bang Dedi semua pakai keramik. Nanti satu hari kita pergi, kalau nggak ada keramik berarti Bang Dedi salah. Bang Dedi berarti kasih tahu tapi nggak pakai, gitu kan? Tapi Bunda pernah pergi kok ke rumah Bang Dedi. Semua keramik, orangnya aja yang nggak keramik. Lain semua keramik. Kalau Bunda tanya semua keramik. Oke, mana dari Politeknik saya? Ada dari Poli, ayo ada 2 orang tuh dari Politeknik. Tuh, itu mic-nya udah ke situ tuh. Oke, kalau nggak dibilang itu nggak mau keluar orang Politekniknya. Yuk, siap nak, silakan. Oh dari IAIN nanti, ini Poli ya. Siapa aja boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ketua Ida Basya dari perwakilan Industri Illinois. Saya ingin bertanya pada Pak Didi Satria. Jadi kan keramik ini Pak memiliki perbedaan ciri khas atau setiap wilayah itu memiliki perbedaan. Misalnya kayak di Asia Tenggara dan
Timur Tengah itu kan berbeda. Apa bisa kita identifikasi Pak faktor kenapa dia berbeda? Apakah mungkin ada perbedaan bahan di setiap daerah atau mungkin ada faktor lain Pak? Misalnya kondisi geologi daerah tersebut. Sekian Pak. Ya. Udah ditangkap. Oke. Bunda kan punya duta museum dari orang IAIN. Laras ada, Nani ada. Masa nggak punya pertanyaan? Oh iya, siap, silakan. Mana mic-nya Bu? Laras. Sama. Oh iya. Mic-nya ada. Nah, Laras yang deket aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laras Mukasya dari Duta Museum Kabupaten Aceh Utara. Jadi kebetulan saat pemilihan Duta Museum saya mengambil presentasi mengenai keramik. Nah, jadi berdasarkan referensi yang saya baca ini, di situ hanya menjelaskan perbedaan dari setiap dinasti. Dinasti Ming seperti ini, dinasti yang seperti ini. Tetapi dari Bang Giri sendiri ada nggak referensi yang lebih jelas mengenai keramik ini? Mungkin dari pembuatannya dari setiap dinasti atau yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Referensi bacaan. Iya. Perbedaan boleh. Referensi buku Bang. Ya. Bunda mau kasih tahu nih ya, nih Duta Museum ini wajib bertanya kenapa? Duta Museum kan selalu mendampingi di setiap belajar bersama di museum. Kalau nggak tahu boleh tanya Duta Museum nanti ya Bu ya. Siap-siap. Yuk Pak Dedi, ada 2 pertanyaan. Tanya lagi. Oh, ada satu lagi ya? Masih terus. Oh ya, yuk satu lagi berarti 3 ya. Siapa yang di belakang? Nani ya? Kak Nopi ya, ini dari Politeknik juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nopi Aditya, mahasiswi Politeknik Negeri Lukismawe, dan alhamdulillah berkesempatan menjadi salah satu Duta Museum Aceh Utara. Kebetulan saya tinggal di salah satu daerah heritage Samudra Pasai, di mana sampai sekarang pun masih banyak penemuan-penemuan keramik, baik itu di pesisir pantai maupun di halaman-halaman lapangan terbuka. Nah, dari penemuan-penemuan keramik tersebut banyak didapat simbol-simbol, contohnya seperti katak, ular, ataupun simbol-simbol lainnya. Pertanyaannya adalah, apakah ada makna khusus dari beberapa simbol yang ditemukan pada keramik-keramik tersebut? Pertanyaan ini saya arahkan atau saya tanyakan kepada Pak Dedi Satria. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita ditanya ke Bunda bingung. Silakan Pak Dedi. Ya, hasilnya bohong. Baik, ini pertanyaannya menarik. Perbedaan ini apa? Jadi ada banyak tempat membuat keramik, terus perbedaannya apa? Memang bahan itu berbeda, jenis bahan berbeda, perlakuan terhadap bahan mineralnya berbeda. Mungkin nama mineralnya sama, misalnya seperti kapur, di mana-mana tidak berubah ya, karakter kapur itu sama. Seperti hanya pasir, kita lihat sama, rupanya di mana-mana berbeda-beda karakter pasir itu. Ada yang halus, ada yang kasar. Karena memang mineral ini dalam proses kejadiannya, ini geolog biasa menjelaskan ini ke kami, arkeolog. Itu mengalami proses yang sama, tapi efek dari prosesnya sama, tapi hasilnya berbeda-beda di banyak tempat. Jadi memiliki karakter yang berbeda-beda. Itu satu memang dari bahan. Kemudian adanya perbedaan-perbedaan ini tradisi pembuatan keramik itu di Cina punya tradisinya yang berbeda, di India, di Timur Tengah atau Persia, Mesir itu berbeda-beda tradisinya. Tradisi yang dimaksud apa? Cara penggunaan, desain rancangan. Cina itu umumnya bentuknya selalu bulat-bulat, ya. Bulat-bulat.
Nah itu mungkin karakter Cina untuk benda-bendanya. Dia suka hal yang bulat-bulat, berbeda dengan katakanlah Timur Tengah yang suka yang panjang-panjang, lonjong ya. Panjang itu unik memang. Saya juga bingung kok kenapa mereka berpikiran berbeda itu wadah yang sama. Gelas kita pakai hari ini itu Timur Tengah. Dulu gelasnya mangkok gitu, datar kecil ceper gitu ya. Dan gelas-gelas kemudian jadi panjang-panjang, layarnya botol. Orang Cina tidak membuat botol deh, tapi dia belajar dari orang-orang luar tentang botol untuk wadah minuman itu. Cina tidak pernah itu. Mereka buat cirit, ampora mungkin ya. Ada istilah dari benda Yunani atau Romawi itu ampora. Ampora itu bejana-bejana seperti tempayan tadi itu Bu. Tapi bagian dasarnya tidak bulat, dia tajam, dia tidak bisa diberdirikan, itu harus disandarkan. Biasanya minyak zaitun, kemudian anggur yang sudah diperas itu disimpan di ampora namanya. Kita nggak menemukan ampora di sini. Orang Cina itu buat dia melakukan itu, kemudian itu berubah berevolusi. Nah, ini cerita perubahan juga evolusi. Orang mencari mendesain sepraktis mungkin benda yang dibuat. Ini udah cerita berbeda ya. Ini cerita tentang desain. Mungkin orang teknik berpikir tentang desain ya. Desain yang praktis untuk digunakan. Mobil sekarang itu bagaimana perubahannya sampai seperti jet itu, kayak nggak ada takutnya untuk tabrakan gitu ya. Begitu cepatnya dibuat. Nah itu desain. Dia berevolusi juga. Jadi memang benda-benda itu berubah-ubah, berevolusi, kemudian menjadi tradisi ya. Itu kedua. Yang ketiga memang penggunaannya itu memiliki dasar yang berbeda-beda. Kena keadaan lingkungan. Di Timur Tengah seperti apa lingkungannya, di Cina seperti apa. Dan ini kemudian diperkenalkan ke kita yang menjadi konsumen ini. Contoh teh. Teh itu cuma dari Cina. Dan mereka lah yang merancang wadah-wadah untuk minum teh itu sendiri. Sampai itu menjadi sebuah upacara di Jepang gitu ya. Acara minum teh itu. Sampai begitu religiusnya. Kita biasa aja pergi ke kedai, pesan teh atau kopi gitu ya. Jadi sesuatu yang umum dia. Tapi karena itu tradisi, muncullah jenis-jenis yang berbeda. Dan itu tidak ditemukan di tempat lain. Nah, orang Arab, Timur Tengah katakanlah ini dunia Islam, mereka punya tradisi minum perasan-perasan buah-buahan, sari-sari itu, jus-jus itu orang Timur Tengah melakukan itu sebelum mereka Islam sebenarnya. Syam, Syria, Persia itu punya tradisi buat jus. Mereka buat sendiri wadah-wadahnya. Jadi ada yang kaki-kaki gini ini untuk jus awalnya sebelum jus yang paling terkenal itu jadi anggur dia. Jadi anggur. Ini di luar ada alkohol atau tidak. Kemudian ini menjadi bentuk yang menjadi khas gitu ya. Orang minum jus, cangkirnya panjang-panjang itu jadi perubahan berbeda-beda. Nah, itu dia adanya perbedaan gaya bentuk bahan itu di keramik. Itu juga berlaku untuk keramik selain jenis-jenis yang lain ya. Karena benda yang paling umum dibuat manusia itu memang keramik untuk pembentuk yang lebih fleksibel. Kaca juga ada, batu juga ada sebenarnya, tapi itu agak rumit, kayu gitu ya. Tapi tidak sepopuler keramik. Nah itu untuk perbedaan jenis-jenis keramik. Ini berikutnya referensi. Banyak sebenarnya referensi keramik. Ketika kita menemukan satu saja tulisan tentang keramik di Google kita, itu ada referensi di bawahnya yang banyak sekali dan kita bisa cek satu persatu. Valid semua. Itu yang nulis ahli keramik itu, bukan hoa. Di situsnya kita percaya. Iya. Ada buku Pak. Buku. Kalau buku agak mahal sebenarnya. Kalau kita cari cetak. Pengarangnya? Kalau untuk saya tadi Pak Edi Surahman di Medan masih ada itu Gramedia. Kalau pergi ke Gramedia kita masih bisa menemukan pekerjaan arkeologi yang ada keramiknya di dalam buku itu, Palembang gitu ya. Tapi di Aceh Gramedianya cuma di Banda Aceh dan itu nggak ada di Banda Aceh.
Di Medan tapi ada. Di Medan ada. Nah itu memang khusus dia. Jadi kajian-kajian khusus keramik. Coba cari nanti bagian budaya itu ada sejarah gitu kan, macam-macam buku-buku itu ada. Tetapi kalau yang mudahnya di Google itu dia terkonek nanti. Oh, si profesor ini membuat ini. Itu aja. Memang bahasanya Inggris. Alhamdulillah kalau dalam bahasa Inggris. Bayangkan kalau bahasa Rusia, bahasa Sanskerta. Nah itu yang bahasa Rusia aja betul. Karena memang banyak ahli keramik kemudian juga dari Rusia. Mereka nulis dengan bahasa mereka. Tapi kalau dalam bahasa Prancis, Inggris, ya alhamdulillah berarti itu lebih mudah. Nah, oke, itu referensi. Kemudian dari pertanyaan ke Makna simbol. Simbol. Kenapa ada itu semua? Nah ini mungkin Cina ya. Kalau yang simbol bermemen, simbol ini Cina. Seperti saya bilang jelaskan tadi tulisan itu stempel itu. Tapi memang Cina ini kaya dengan simbol ya, bermain simbol. Dan itu sebenarnya sebuah harapan-harapan. Katakanlah bangau gitu ya. Kalau ada bangau di dalam mangkong-mangkong itu memang ungkapan sebuah perasaan kegembiraan mereka. Jadi musim semi pasca musim dingin itu sesuatu kebahagiaan. Dan itu diekspresikan sama orang Cina itu. Karena musim dinginnya membunuh di sana. Membunuh dia. Karena kekurangan makanan, kedinginan yang luar biasa. Mereka banyak yang mati di musim itu. Nah ketika ada musim semi, musim es meleleh kemudian tumbuh kehidupan baru, itu sebuah berkah bagi mereka. Maka banyak simbol-simbol itu dari Cina itu, simbol-simbol yang berbicara tentang itu. Kodok pasti musim hujan itu, dan itu musim semi di sana. Kodok gitu ya. Kemudian ada biji siu Cina itu siu keberuntungan semua, karena itu di musim semi ya. Kalau di musim dinginnya itu hewan-hewan itu nggak kelihatan. Nah itu aja. Itu menariknya. Jadi nanti warna-warna, permainan warna, keramik Cina ini terkenal dengan warna-warninya. Sebenarnya warna-warni ini lebih dikenal oleh orang-orang Timur Tengah ya. Sebelum Islam itu Persia, warna-warninya luar biasa itu. Tetapi Cina mengadopsi itu kemudian dia menggambarkan suasana hati dan itu doa mereka. Dan ketika ini diproduksi massal kemudian disebar luaskan sebagai barang dagangan, dia menjadi semacam yang biasa saja, keindahan saja. Jadi tidak ada simbol lagi di situ kecuali keindahan. Tapi Cina memang menarik itu. Kemudian nanti ada simbol-simbol yang sifatnya religius. Kalau Cina itu kepercayaan Konghucu terutama ya. Nanti ada simbol Buddhisnya. Kalau Buddhismenya cangkang kerang itu, cangkang kerang seperti trompet itu. Nah itu dibuat untuk simbol Buddhanya. Kemudian ada payung-payung stupa gitu ya. Nah itu religius mereka. Tetapi yang kita terima kemudian ini sifatnya lebih umum. Biasanya sebuah pengharapan. Jadi sebuah pengharapan. Misalnya banyaknya tanaman-tanaman menjalar. Mereka lebih suka membuat tanaman menjalar seperti ini. Tadi sudah saya nampakkan. Karena dunia Islam itu lebih suka tanaman-tanaman itu. Yang biru putih. Jadi saya bersihin. Nah, contohnya seperti ini. Ini memang dibuat untuk orang Islam. Dan mereka menjadikan ini juga simbol sebenarnya. Misalnya bunga krisam. Krisam itu bunga keabadian bagi mereka. Bunga krisam itu bunga yang banyak daunnya kecil-kecil, tapi tidak beraturan. Nah itu di Cina itu panjang umur itu. Dan mereka buat ini untuk diri mereka sendiri dan juga untuk diperdagangkan. Dan orang Islam suka itu karena itu bunga gitu. Dan jadi motifnya kadang-kadang distilir mereka mirip seperti yang ada di dalam dunia Islam gitu. Ada arabes. Kalau kita melihat di batu nisan nanti ada bunga yang bergulung-gulung itu, menjalar-jalar gitu ya. Nah itu ciri khas dunia Islam, arabes namanya. Dan orang Cina menirukan itu untuk jualan ke pasaran gitu.
dan mereka juga menggunakan itu. Nah memang jadi menarik, jadi semakin menariknya keramik-keramik Cina karena itu. Gitu. Jadi ada tukar menukar silang budaya di situ. Jadi dalam dunia Islam ini tidak ada nilainya, tetapi itu punya nilai yang berbeda. Gitu. Nah itu dipersilangkan dari pertemuan-pertemuan melalui pelayaran perdagangan itu terjadi. Dan simbol dari dunia Islam memang kita tidak menemukan. Biasanya ada kaligrafi. Saya dapat pecahnya kecil betul. Di takrung itu kecil sekali hurufnya. Jadi ada alif. Kalau kita bandingkan dengan buku-buku keramik dunia Islam, itu biasanya kalimat-kalimat tauhid di situ. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang Cina juga buat itu dia. Itu di pasaran dunia Islam lagi. Mereka juga menulis kaligrafi. Karena dari banyak pengrajin itu juga ada orang Muslimnya itu. Kaligrafi Cina terkenal. Mereka punya gaya kaligrafi Islamnya sendiri. Sini namanya. Sini. Jadi kaligrafi Islam gaya Cina. Malah kita yang nggak ada kan itu hebatnya Cina. Dan itu yang ditulis di belanga-belanga itu doa kadang-kadang. Jadi surah Al-Baqarah, Al-Fatihah, Al-Ikhlas itu biasa dilukiskan. Nah itu mungkin untuk motif-motif, dia bagian motif itu. Nah, jadi yang pertanyaan tadi itu lagi-lagi desain. Bagaimana orang memberikan warna, tapi tidak sekedar warna, tapi juga simbol-simbol untuk tujuan-tujuan tertentu. Ya mungkin itu. Ya. Ini tim break sudah di belakang siap membagikan snack box kita. Apa-apa, kita jalan terus. Biar aja mereka membagikan snack box. Jadi begini, hari ini kita sudah tahu kenapa yang sekeping kecil ini pun dipelihara. Tahu kan? Ya kan? Gak mesti dia berbentuk utuh. Tadi Bunda menyimak bahwa setiap apa goresan orang dahulu memberikan makna. Hari ini kita baca makna itu. Kalau senang hati, gambarnya biasanya sering seperti flamingo ya. Tadi Bunda ngomong sama sekolah, mana kau bilang Bunda? Kalau hati lagi nggak senang, gambarnya apa? Kawan Bunda bilang angry bird. Ada angry bird itu, ada burung lagi marah gitu kan? Kalau lagi senang, kalau lagi musim yang seperti dikatakan Bang Dedi, musim apa dia kita tahu dari apa yang digambarkan di sini. Itu kan luar biasa. Jadi dari hal-hal seperti itu orang arkeolog ini berilmu pengetahuan mencari dan mencari. Itu yang membuat Bunda penasaran dan nggak tidur. Bunda asik mengingat. Bunda kan biasanya dulu di pertanian asik menghafal flora. Jadi kalau misalnya cabai, bahasa latinnya apa? Capsicum anum. Itu Bunda caladium. Terus kalau padi biasa, Onycha sativa itu sudah biasa. Tamarus indica itu apa? Asam Jawa. Dari itu bahasa-bahasa floris ya, bahasa-bahasa floral yang dibilang. Tapi hari ini Bunda juga dapat ilmu bagaimana kesan hati ketika orang menggoreskan sesuatu di sini. Itu juga kalau pelukis. Kalau pelukis lagi enggak enak moodnya, lukisannya bukan berantakan, enggak berantakan, tapi kita membaca ada amarah di dalamnya. Itu yang membuat kita penasaran. Gak semua orang bisa melihat ini satu benda yang sifatnya tangible, tapi ada sisi intangible-nya. Apa? Nilainya tadi. Kalau ibu melihat ini keramik, oh itu mangkuk, kan itu bu. Itu mangkuk, itu cagar budaya namanya, karena usianya udah lebih 40 tahun, mewakili gaya masa itu, mempunyai nilai sejarah, gitu kan. Tapi di balik mangkuk itu ada nilai, di mana ukirannya ada bunga pisang mungkin, terus kita tahu dari dinasti mana, ya. Terus suasana hati yang menggambar itu. Jangan bunga pisang dipakai oleh proyek umur dan kita bilang. Sampai ke rumah asik piring
saling melempar. Padahal gambarnya bukan bisa. Ini salah satunya ini ya. Salah satunya ini yang dilempar orang. Kayaknya dilempar Bang Dedi dulu. Ya. Jadi hari ini tahu kenapa sekecil ini pun kita memelihara. Ini bukti dan saksi bahwa negeri luar pada saat itu, Bang Dedi kan sudah bilang bermacam model keramik datang dari luar ada di Samudra Pasai. Ngapain mereka? Mereka tertarik dengan negeri kita karena negeri kita punya rempah luar biasa, punya pimpinan, punya sultan yang luar biasa. Hari ini masih berani bilang luar biasa. Biasa di luar. Hari ini kita tidak mengatakan bahwa kita sudah tenggelam. Kita akan bangkit meskipun kita sendiri. Ini ada 100 orang, 100 diri, ya kan? 100 diri pulang ke rumah punya keluarga 400 diri. Ya, begitu caranya kita mengembalikan sejarah kita. Ya Bu ya, Pak ya. Snack box-nya udah di depan kan? Jangan nanti nengok bunda gak jadi dimakan. Silakan dicicipi ya, jangan dicicipi, dimakan. Kalau masih ada pertanyaan sambil dinikmati snack box-nya, bertanya lagi. Masih ada? Oh masih ada. Bunda urusannya dari dulu kan suka bagi-bagi, nyongkel-nyongkel gitu. Kayak Bang Dedi, di mana ada tanah, nyongkel aja kerjaannya. Kalau orang bilang, oh jangan pegang-pegang tanah, bercacing, coba bilang sama Bang Dedi. Gak pernah itu dalam kamusnya seperti itu. Karena nyongkelnya yang bener lah, bukannya nyongkel masuk kuku terus di kuku dan hitam begini, ya nggak begitu juga. Oke ya, ada satu, apa ada dua pertanyaan biar sekaligus? Satu atau dua? Dua ya. Yuk, mana mic-nya? Coba ambil, udah lempar di sana. Ya ini mic-nya, kalau. Juga makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Buka Suryandoro dari SMP Negeri 1 Dua Tara. Ada dua pertanyaan, yang satu khusus untuk Bu Ana dan yang kedua Pak Dedi Satria. Yang pertama saya tunjukkan Bu Ana karena mungkin hanya Pak Dedi saja. Jadi saya ingin mengetahui pola pikir atau alur tujuan pembelajaran daripada seminar hasil kajian koleksi keramologika ini. Jadi apakah tujuannya ingin menduniakan daripada Museum Islam Pasai ini? Kami undang mari karena biaya dan dananya yang cukup besar. Semoga dengan adanya acara ini betul-betul bisa bermanfaat bagi kita sebagai pendidik dan seluruh masyarakat di Aceh Utara ataupun seluruh Indonesia ataupun di dunia. Dan pola pikir yang itu bagaimana? Kami kan belum tahu tujuan akhir. Ibu kadang-kadang mengadakan tujuan museum, BBM, kemudian seminar hasil kajian koleksi keramologika. Dan saya punya saran dari seminar hasil kajian ini, mudah-mudahan seperti museum yang lain, yaitu dipustakakan sehingga nanti anak cucu kita tahu hasil kajian dari seminar hasil kajian koleksi keramologika. Yang kedua untuk Pak Dedi Satria, yaitu mengenai kehancuran Islam Samudra Pasai ini bagaimana? Dan kita lihat Selat Malaka itu menjadi harta karun. Ada yang mencari keramik-keramik itu dijual ke kolektor-kolektor. Apakah ada masyarakat di daerah kita sekitar itu mau menjual ke kolektor luar negeri atau mau ke museum dan dihargai berapa ataupun kesadaran mengenai sejarah ini? Jadi apakah hasil akhir daripada seminar hasil kajian koleksi keramologika ini menurut Pak Dedi tujuan akhirnya itu apa?
kita kami diundang begini begitu. Tujuan akhirnya apa? Contohnya kepada ibu anak, bagaimana juga tujuan akhirnya keluarga Pak Berpadu. Nah, itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak Yoga ya. Kak, ada lagi? Oke, dua tadi. Ada tunjuk tangannya dua. Ada Kak Nani. Kak Nani, baru Kak Nani. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Nani Sudarti. Mungkin kalau membahas tentang kami, tadi Bang Dedi sudah sangat jelas ya. Jadi nggak ada lagi nih pertanyaan tentang kami. Tetapi lebih ke masyarakat Cinanya. Di Samudra Pasai sendiri, banyak kita jumpai keramik-keramik dengan berbagai macam dan menurut periode dinasti masing-masing. Pertanyaan saya, apakah ada masyarakat Cina yang bermukim di Samudra Pasai atau mereka hanya sekedar melakukan transaksi jual beli keramik saja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mic ini Bunda serahkan ke Bang Dedi, Bunda mau samperin Pak Yoga. Tujuan akhir kita Pak hari ini, masa nggak ada tujuan? Kemana-mana pergi, Medan Bandar aja ada tujuan. Ada pasti Pak. Yang tadi Pak Kadi sudah mengatakan untuk mendapat informasi yang lebih, yang detail mengenai satu-satu koleksi. Itu apa dipelajari koleksi ini? Dari koleksi ini diketahui yang lalu kita seperti apa. Dari yang lalu kita ketahui, kita kuatkan diri kita siapa. Itu rangkaian penguatan karakter positif. Kesana arahnya. Kalau hari ini Bunda bertanya sama Pak Yoga, Pak Yoga, benarkah Samudra Pasai ini dulu perdagangannya ramai? Pak Yoga bingung jawabnya. Bunda nggak bisa yakin Pak Yoga itu orang Samudra Pasai. Iya kan? Positif kita benar. Di sini didapati keramik, sudah diseminarkan. Keramiknya datang dari Turki, dari Vietnam, dari Cina yang lebih banyak. Luar biasa kan Pak? Berarti dari dulu orang Samudra Pasai ini sudah berkawan dengan orang-orang masyarakat luar sana, enggak mengungkung diri. Hari ini kalau kita tidak mau berkawan dengan orang luar, berarti kita siapa? Bukan orang Samudra Pasai. Orang Samudra Pasai bersahaja. Pembuktiannya mana? Raja-raja, sultan-sultan yang ada di Samudra Pasai orangnya sangat bijaksana. Kenapa Ibnu Battuta mau berkawan dengan orang Samudra Pasai? Kalau orangnya nggak benar, nggak mau kan? Apalagi Ibnu Battuta bukan orang datangnya dari Nisam. Ibu kok nggak ketawa sih? Ngomong saya tadi, Ibnu Battuta itu kan penjelajah dunia. Karena Bunda bilang Nisam nengok ada Cik Mat di sini, ada Cik Muhammad di sini, ini Cik Mat Bupati. Ada Cik Mat di sini. Cik Mat beliau dari Nisam. Udah bilang Ibnu Battuta itu bukan penjelajah dari Nisam. Kalau penjelajah dari Nisam, mendingan Bunda aja penjelajah dari Lok Sukun gitu kan. Tapi Ibnu Battuta itu seorang penjelajah dunia. Dia menulis tentang Samudra Pasai. Kalau kita tidak pernah pelajari itu, beranikah mengatakan kita identitasnya orang Samudra Pasai, orang Aceh? Berani? Nggak berani. Bunda mengajak kita berani mengatakan bahwa kita orang Samudra Pasai. Dari tingkah laku kita kembalikan. Leluhur kita dulu masyarakat dunia sangat menghormati. Hari ini kita hormat masyarakat dunia. Betul kan? Sudah berbalik. Orang Amerika, berapa kali Bunda katakan? Orang Amerika punya masa depan, tapi dia tidak punya masa lalu. Dia suku aborigin yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi kita hari ini punya masa lalu kita sia-siakan, yang masa depan kita nggak jelas. Siapa sebenarnya? Makanya Bunda mengajak kembali. Tapi Pak Yoga, di akhir ini nanti akan ada
terakhir rekomendasi. Fungsinya apa? Rekomendasi ini bisa kita gunakan untuk kita buat sebentuk usulan, sebentuk apa gitu untuk kegiatan kita. Berarti di sini memang butuh, karena di sini memang ada. Jangan diteliti di tempat nggak ada, ngapain? Ya kan? Jadi keiaan kita ini adalah rekomendasi seminar kita hari ini, bahwa benar di sini pernah terjadi perdagangan yang luar biasa. Kenapa? Ada pengkajian bahwa di sini banyak berdatangan keramik-keramik itu. Walaupun kita juga punya keramik, tadi kan ada belangong kita kan, iya. Tapi untuk membuktikan dulu Bu, kalau dibilang belajarlah sampai ke negeri Cina. Hari ini Cina masih benua Asia ya. Sekarang belajarlah sampai ke kutub utara. Ngapain aja kita ke sana ke kutub utara. Tapi apa yang kita petik? Cina itu waktu dulu orang termaju. Makanya dibilang belajarlah sampai ke negeri Cina. Itu terjadi di sini. Orang Cina datang kemari. Iya kan? Sampai hari ini semua pada ada yang mirip juga orang Cina. Enggak disangka, karena apa? Setiap sudah terjadi perkawinan apa gitu, ada juga yang mirip dari keturunan Ibnu Battuta, ada kan? Si Marga Biru dari Marco Polo. Enggak disangka. Itulah yang kita belajar. Yang Bunda bilang orang sejarah itu pintar. Dia melihat ada ras ini, dia mengkaji. Jangan udah bilang, oh ini ada keramik, alah mana ada, itu udah pecah semua itu. Bukan begitu. Bunda dulu seperti orang itu. Karena kan setiap yang pecah lembungko juga dua. Padahal pecah itu adalah kesaksian juga. Kalau hari ini ada dibilang ini keramik utuh, ini keramik 700 tahun yang lalu, belum tanya nami jebol regonya. Masa masih utuh 700 tahun yang lalu? Berapa turunan 700 tahun yang lalu? Kita tanya lagi, ada sompet? Enggak, masih mantap kali. Berarti belawan barat. Ya kan? Ya. Itulah kita belajar hari ini, supaya kita lebih cerdas. Kita cerdas dalam logika, nanti kita cerdas historika, kita cerdas filologika, kita cerdas numismatika, kita cerdas semuanya. Ialah kita orang Samudra Pasai. Itu kalau Bunda, nanti dari Bang Dedi lain lagi. Ya Pak Yoga ya, ini ada rekomendasi kita yang akan Bunda bawa ke kementerian. Kita kan hari ini kita pakai dana kementerian. Kementerian akan tanya hasilnya apa? Oh, hasilnya banyak, alhamdulillah. Anda sudah siap menampung usulan kami. Bunda tagih nanti. Tapi kalau Bunda tidak pernah ngomong tentang, tidak pernah mengkaji tentang keramik, mana Bunda berani bilang ke sana hasilnya apa? Itu dulu ya Pak Yoga ya. Oke, yuk Bang Dedi sambung. Menarik ini dari Pak Yoga memang. Ini esensi Pak ya. Dari sebuah pembicaraan ini apa omong kosong atau bagaimana ya? Itu. Nah kalau Bu Ana udah jelas dia punya tujuannya untuk penyelenggaraan ini. Artinya ini langkah-langkah ke depan kita menjual Bu Ana karena memang bidang beliau itu untuk memajukan kebudayaan gitu ya. Kalau untuk saya mungkin agak mirip-mirip, tapi ada spesifiknya begini Pak. Kita kena ilmuwan, kita mencari benda untuk menemukan orang tadi saya bilang. Itulah kenyataan kita memang ya. Nah, kemudian benda ini ngapain gitu? Dari sampah itu ngapain? Ada museum, semua ada ya Pak. Museum itu tempat mengamankan. Mungkin gudang kata orang, karena nggak diapa-apain, taruh di situ berdebu, nggak dibicarakan. Datang Bu Ana dan kawan-kawan, kopilotnya, wah ini kita kerjain dia, dikerjain Pak, Bapak terlibat. Anak-anak Bapak terlibat di sini gitu. Kawan-kawan mahasiswa yang nggak ada hubungannya dengan ini itu terlibat artinya, kan begitu. Nah, tapi itu belum cukup. Apa pentingnya itu? Gitu. Apa pentingnya itu? Sebenarnya museum tempat pengawetan benda ya itu satu. Kemudian dengan pengawetan benda itu terjaga dia di situ. Nah ini nanti belum lagi ada kegiatan pengadaan
koleksi, mengamankan itu dari masyarakat nih, menghimpun itu semua, mengumpulkan itu semua, jangan sampai dia. Nah ini ada tema kedua nih, Selat Malaka nanti Pak ya, harta karun itu ya. Nanti saya bicarakan khususnya. Tetapi itu semua ada nilai Pak. Arkeolog menggali orangnya di zaman dulu itu untuk nilai. Nilai inilah yang kita pakai Pak. Gak ada yang bisa kita pakai, orangnya sudah mati, bendanya sudah pecah. Cuma bisa disaksikan saja, dinikmati saja. Kalau indah pun, kalau enggak ya udah lewat ya. Tapi ada sebuah nilai. Esensi dari ilmu pengetahuan itu memang nilai ya Pak. Hikmah ya. Jadi itulah kita kembali dari Rasulullah SAW itu cuma mengajarkan hikmah saja, bukan uang Pak, tapi hikmah. Manusia akan kenyang dengan hikmah itu. Gak perlu lagi uang untuk beli makanan, sampai tidak itu khawatir itu basi nasinya. Nah ini kembali lagi ke tema utama ini, nasi basi. Tapi hikmah itu manusia bisa hidup. Cukup dengan hikmah saja dia. Nah ilmu pengetahuan finalnya mungkin itu dia kalau saya. Jadi dari keramik saja bla 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 Islam itu belum selesai, tapi hikmahnya ini semua apa? Dari itu semua. Nah, memang ya Selat Malaka kita itu semacam gudang, Pak ya. Tempat benda-benda itu diawetkan gitu. Enggak ada perlayaran yang tidak yang baik-baik saja itu enggak ada. Banyak kapal karam. Kapal karam banyak, dan kapal karam ini bukan kapal bawa orang atau prajurit, tapi bawa harta karun. Gudang terapung pindah tempat nih ceritanya Pak. Dari gudang sini naik dari situ, kontainer di situ, dari gudang sini naik dari situ. Dan itu tenggelam pula lagi, gudang yang tenggelam itu, kapal itu. Memang banyak betul hartanya di situ Pak. Dan hartanya itu memang gak tanggung-tanggung. Penemuan kapal pertama di Indonesia itu penuh Singapura. Penemuan harta karun pertama itu Batu Hitam kalau nggak salah saya nama kapalnya di Belitung. Itu penuh museum Singapura. Kenapa? Karena yang melakukan kerja itu orang-orang Singapura. Jakarta cuma memantau saja dia, karena itu ada di perairan Indonesia. Nah itu menarik juga itu. Saya juga nggak tahu. Dan itu bukan hanya benda-benda yang tidak berguna seperti ini yang kita lihat ini Pak. Itu sangat bernilai, kaya raya itu. Si penemunya dikasih royalti dari hasil benda-benda itu penghargaan mungkin ya. Dia mungkin bukan seorang arkeolog awalnya, tetapi geolog Pak, ahli pertambangan. Dia ahli penyelaman untuk pertambangan itu. Menemukan kapal Batu Hitam itu atau kapal Belitung. Biasa nanti kalau kita ketik di Google itu bahasa Inggris Belitung Wreck. Itu isinya emas, batangan-batangan bersusun-susun. Jadi mengagumkan sekali gudang itu. Dan kapal itu kapal Timur Tengah dari Oman ya Pak. Karamnya tahun 870 sekian Masehi. Itu nampaknya ada orang penting di zaman Abbasiyah yang ikut naik kapal itu. Karena barangnya barang-barang istana semua itu. Enggak kayak raya Singapura itu Pak. Di sana ada Christie, balai lelang. Nah ini ceritanya jadi kriminal kita mengikuti black market. Nah ini kembali lagi tadi harga itu berapa harganya, nilai ya, rupiah, uang itu. Ya itu memang begitu kenyataannya dan memang mahal pekerjaannya Pak. Nah, untuk mencari nilai yang tadi tidak seberapa menurut banyak orang itu pekerjaannya jadi mahal. Ada namanya istilahnya dari kita arkeologi bawah air namanya, arkeologi underwater. Nah itu pekerjaan mahal. Selat Malaka itu menyimpan ratusan kapal yang mereka membawa barangnya, bukan kapal kosong gitu. Nah kemudian itu penjelasan saya Pak, lebih kurang begitulah untuk pemahaman enaknya sore-sore ini ya, siang-siang begini. Kemudian masyarakat Cina ini ada nggak tinggal di Pasai ya? Masyarakat Cina dari zaman purbanya sangat isolatif, isolasi sekali mereka ya. Kayak rumah sakit mereka itu ya. Mungkin COVID selamanya di sana. Mereka isolasi sekali. Jadi jauh dari kampung halaman itu sebuah yang tidak mungkin bagi masyarakat Cina sebenarnya. Kenyataannya bagaimana?
ada individu-individu atau kelompok-kelompok tertentu yang keluar dari Cina dengan berbagai macam arkeolog nggak tahu ini Pak, tapi sejarawan tahu dia karena terdokumentasi bagus, ada catatannya. Mereka keluar ini dari Cina dan memilih tempat lain untuk hidup selain Cina itu kena faktor-faktor tertentu dia. Orang Cina baru buat kapal dan berlayar dari Cina ke tempat lain itu di abad ke-12, 1000 sekian Masehi. Mereka buat kapal sendiri. Kenapa? Karena mereka lihat ini orang-orang Islam ini makin lama makin kaya aja deh. Karena dia pengangkutan dan orang-orang dari Nusantara. Mereka ini menyediakan jasa transportasi istilahnya. Dan penghasilan negara paling besar mungkin di transportasi sampai hari ini gitu ya. Mereka buat kapal juga dan mereka membangun bukan masyarakat tapi koloni kecil ya. Dan ini berkepentingan untuk diri mereka sendiri. Itu faktor awal. Tapi mereka tidak duduk lama di sana. Mereka pulang lagi. Bukan berarti keramik Cina yang kita temukan dalam jumlah banyak ini berarti menggambarkan adanya komunitas orang Cina. Tadi saya sudah bilang mereka cuma buat barang dagangan saja. Jadi sampai ini barang dagangannya ini. Orang Cina tidak sampai kemari. Kalaupun dia sampai, mereka tidak membangun koloni. Masa koloni Cina itu tidak. Dan kota-kota Cina di Indonesia, Nusantara dan dimanapun di dunia itu baru terbentuk ketika dinasti Ming collapse. Dinasti Ming collapse, ada namanya orang-orang sebenarnya dinasti Qing itu. Setelah dinasti Ming ada dinasti Qing namanya. Ini sebenarnya orang-orang Mongol juga. Mongol di perbatasan Korea itu yang kembali masuk ke setelah Yuan, orang-orang Mongol Yuan keluar masuk Ming, orang Cina sendiri. Nah, keruntuhan Cina Ming ini kena masuk ekspansinya orang Mongol dari Siberia, sekarang Rusia itu. Mereka orang Mongol juga gitu. Dan mereka menguasai Cina. Nah, banyak orang Cina Ming yang tidak rela itu. Yang nggak mau dia mengakui itu. Mereka pindah. Di Jawa mereka pindah. Banyaknya di Nusantara itu Jawa karena pusat besar mereka Batavia. Karena mereka partnernya Belanda itu, VOC ya. Di zaman itu zaman VOC, mereka partnernya. Jadi mereka banyak tinggal di Jawa, Jakarta, Batavia, kemudian Semarang dan seterusnya. Ini jadi cerita riwayat Cina ya. Tetapi yang jelas di masa Samudra Pasai sebelum terjadinya pengambil alihan Ming dari Ming kecil itu abad ke-16 ya, jadi 1644 Ming selesai, masuk orang-orang Mongol Qing. Nah mereka baru berdiaspora kemudian, tapi hanya kelompok-kelompok tertentu yang anti istilahnya, yang anti Qing. Kalau kita nonton filmnya Fall of Ming kalau nggak salah ya, di situ menarik sekali Fall of Ming itu, bersamaan dengan COVID-19 kita ini. Memang diproduksi ketika ada COVID gitu ya, runtuhnya negara karena adanya penyakit menular. Tadi ada yang menyebutkan akhir dari Samudra Pasai. Nah, penelitian dengan Jakarta ini kena memang penyakit pasca bencana. Jadi ada kebencanaan, ada penyakit mirip seperti Ming rasakan itu. Jadi di sana ada penyakit kolera namanya. Ada seorang dokter yang kemudian menjadi ahli modern untuk tentang penyakit kecil itu apa sih namanya? Virologi, ahli virus. Dan dia yang menulis buku pertama tentang bagaimana menangani wabah penyakit itu ketika Eropa banyak kematian di abad ke zaman gelap, penyakit wabah gelap itu ya, black apa namanya, penyakit kolera. Cina berhasil mengatasi itu walaupun dia harus kehilangan dinasti Ming-nya. Di situ banyak, ini udah di luar jalur keramik tapi ada pengaruhnya nanti dalam hal desain. Orang-orang Cina mau lagi menggunakan gaya style
lukisan Cina Ming dia buat gaya lain dan di sini nggak ada contohnya kebetulan, makanya kita berhenti di Ming aja. Nah kemudian itu jawabannya ya, kenapa banyak keramik Cina? Apakah ada komunitasnya? Komunitasnya belum terbentuk lagi. Memang ada pedagang yang datang, tapi hanya barangnya yang banyak dibawa, bukan orangnya. Individu gitu ya. Di Laksamana Cenggo sendiri banyak bawa orang Cina, tapi nggak pernah ditaruh itu orang Cina itu di samudra buat kampung, nggak ada ya. Dia tidak seperti itu kerjaannya. Dan untuk catatan terakhir saya, itu pertama memang nilai yang kita ambil dari semua ini cuma nilai dari benda-benda kasar ini atau benda halus katakanlah begitu, itu nilai bahwa perdagangan dan pelayaran itu punya urusan yang berbeda yang sangat penting sekali. Tidak hanya sekedar mengangkut si keramik-keramik dari Cina sampai Timur Tengah ini, tapi ada gagasan-gagasan lain yang kemudian hari berkembang menjadi sebuah isu yang permanen dia sifatnya, monumental. Kita lah monumen-monumen itu yang kita rasakan hari ini tanpa kita sadari, tapi siangnya itu. Nah, jadi pekerjaan ini tumbuh buat kesadaran itu. Kita lah monumen-monumen itu. Bisa nggak kita mewakili itu lagi, nilai-nilai itu lagi? Mungkin itu penjelasannya Bu ya. Dan itu kata penutup saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak untuk sementara. Kita kristalkan, kan? Ada lagi ya yang mau bertanya? Masih juga penasaran? Nanti kalau misalnya banyak bertanya saat kita itu, bawa penasarannya ke rumah. Ya. Bapak, yang terakhir mungkin ya. Emangnya setelah ini ada lagi yang penasaran? Ada. Gimana Bang Deddy? Kita langsung aja ya, jangan dibawa ke rumah ya. Tapi kan pertanyaannya yang cepat ya. Mau tanyanya aja apa, ya langsung kita tangkap, kita jawab.